Sekarang saya akan perkenalkan diri. Nama saya Li Hongzi. Anda sekalian sudah tahu. Adalah orang Timur Laut. Rumah di kota Changchun. Lahir di Timur Laut. Tahun ini 44. Tepatnya 43 tahun. Setelah tahun baru akan berumur 44. Sejak kecil, Xulian mengikuti Sefu. Apa yang saya pelajari saat itu, semuanya adalah diajarkan secara lisan dari hati ke hati, diwariskan turun-temurun secara tunggal. Banyak sekali hal yang diajarkan hanya pada murid pilihan, tidak dapat disebarkan secara luas. Oleh sebab itu, saya lalu menatanya ulang. Lalu karena sudah ditata ulang, maka sudah cocok untuk disebarluaskan. Lalu saya beri nama Falun Gong, karena apa yang saya pelajari, apa yang dahulu saya pelajari disebut Falun Shu Tse Tafa, juga disebut Falun Xulian Tafa. Maka sekarang kami menamainya Falun Gong. Metode Gong ini, karakteristik uniknya sebentar lagi akan saya bahas secara spesifik. Setelah metode Gong ini tersebar di masyarakat kita, mendapat tanggapan yang sangat baik. Pada dasarnya, kami juga bertanggung jawab terhadap masyarakat. Bertanggung jawab terhadap para praktisi, maka hasilnya juga cukup baik. Maka perkembangan kita saat ini juga agak cepat, dampak juga agak besar. Namun para praktisi Falun Gong kita, semua dapat mengutamakan Te dan Sinsing dengan ketat mematut diri. Dengan aliran Gong lain tidak sama sekali berbeda. Karena kami benar-benar telah mengajarkan Gong menuju tingkat tinggi. Tadi sudah saya katakan, semua ini diwariskan secara tunggal turun-temurun. Maka ia mewariskannya dengan cara memilih murid. Begitu mulai, langsung berlatih di tingkat tertentu. Maka begitu ajaran ini dikeluarkan, kita sudah jauh meninggalkan Qigong yang ada pada umumnya. Juga yang umumnya adalah Xulian di tingkat rendah. Hal-hal menghalau penyakit menyehatkan tubuh, yang juga kita sebut Qigong, bagian inilah telah jauh sekali meninggalkan hal-hal ini dan berlatih pada suatu tingkat Xulian sejati. Bila benar-benar Xulian, orang ini harus Xulian mengutamakan Te, mengutamakan Sinsing. Bila tidak, Gongnya tidak akan tumbuh, tubuh pun tidak bisa dimurnikan sampai taraf tanpa penyakit. Maka, kita mensyaratkan untuk mengutamakan Te. Menunjukkan pada orang Xulian aspek paling krusial tentang mengapa Gong tidak tumbuh, mengapa tubuh Anda tidak dapat dimurnikan. Hal paling krusialnya telah kami tunjukkan. Maka, Xulian ke tingkat tinggi, sekalipun Anda tidak dapat Xulian naik, Anda juga dapat mengerti banyak prinsip-prinsip yang dulunya tidak jelas. Maka banyak orang setelah mengikuti kelas ceramah ini, untuk selanjutnya tidak akan berbuat jahat lagi. Paling tidak, ia tidak akan dengan sengaja berbuat hal yang mudah mencelakai orang lain. Tentu saja telah saya katakan bahwa masyarakat sekarang ini, saya katakan moralitas seluruh masyarakat telah sangat merosot. Maka ada sejumlah hal sudah sulit dibedakan lagi antara baik dan jahat. Meski sebenarnya sangat jahat, namun sejumlah orang mungkin menganggapnya baik. Sebab moralitas seluruh masyarakat sedang merosot, maka mereka tidak ada standar untuk mengukurnya. Ia sudah kehilangan kendali. Tadi secara sederhana telah saya bicarakan sejenak, memperkenalkan secara ringkas keadaan diri pribadi saya dan Falun Gong. Karena keterbatasan waktu, setiap hari, kelas akan berlangsung selama 2 jam. Kalau lebih pun tidak seberapa. Yang utama akan saya utarakan, karena benar-benar Xulian sejati, sesungguhnya pada masa lampau disebut kultivasi Tao. Oleh aliran Buddha kita disebut kultivasi Buddha. Masalah Xulian sejati sudah berupa suatu masalah yang serius. Dia bukan seperti kelas-kelas Qigong pada umumnya. Sekedar belajar menyembuhkan penyakit, atau sekedar belajar menghalau penyakit menyehatkan tubuh. Ini adalah 2 hal yang berbeda. Sebab itu Anda sekalian hendaknya mematut diri sendiri dengan ketat. Jangan jadi seperti orang pada umumnya. Kita setidaknya setiap hari haruslah tepat waktu.
Anda datang terlambat akan mengganggu orang lain mengikuti ceramah. Fa dan prinsip ini tidak dijelaskan pada Anda sama sekali tidak akan dapat Shulian. Anda tidak mengikuti satu kelas saja, sudah sangat sulit untuk Shulian. Akan ada banyak sekali masalah yang tidak dapat diuraikan. Sebab ia dengan benda menghalau penyakit menyehatkan tubuh yang umum sudah tidak sama. Maka setiap orang diharapkan datang tepat waktu. Tentu pada saat kelas berlangsung, siapapun tidak ada yang berbicara. Hal ini kita tidak ada permintaan khusus lagi. Berikutnya, kita mulai kelas belajar. Di sini kami masih membahas materi seperti biasanya. Karena yang hadir banyak praktisi baru, maka kelas ini belum dapat membicarakan yang terlalu tinggi. Pertama-tama, perlu dibicarakan dulu pengertian kami terhadap Qigong. Tadi saya sudah berbicara sedikit tentang keadaan diri saya sendiri. Saya membicarakan keadaan ini sesungguhnya adalah untuk menyatakan satu hal, bahwa urusan yang akan saya kerjakan berbeda dengan Master Qigong pada umumnya. Yang dilakukan oleh Master Qigong pada umumnya, dia hanya mengajarkan Anda menghalau penyakit, menyehatkan tubuh. Ada yang kacau balau, bahkan mengajarkan Anda menyembuhkan penyakit orang. Sebenarnya hal ini dapat mencelakakan Anda. Kelak akan saya jelaskan prinsip-prinsip ini. Dapat juga dikatakan saya telah sedang mengajarkan Kung di tingkat tinggi. Telah melakukan hal ini. Untuk itu, kami perlu membicarakan terlebih dahulu satu hal. Di antara kita, sangat mungkin ada yang datang dengan tujuan menyembuhkan penyakit. Saya katakan kepada kalian, kita yang hadir di sini, banyak praktisi lama mengetahui, kita di sini adalah kelas belajar, bukan untuk menyembuhkan penyakit. Saya tidak akan melakukan penyembuhan secara individu kepada siapapun. Hal ini kami beritahukan. Karena ini adalah kelas belajar, saya juga tidak sanggup melakukannya bagi sedemikian banyak orang. Menyembuhkan Anda tidak menyembuhkan yang lainnya juga tidak mungkin. Saya masih harus mengulas masalah penyembuhan penyakit dan hal-hal lain. Sebenarnya, sejumlah penyakit itu tergantung Anda sendiri. Jadi Anda jangan mencari saya untuk menyembuhkan penyakit. Lalu sebab kita benar-benar mengajar Kung menuju ke tingkat tinggi, ada banyak orang yang tubuhnya belum pernah dimurnikan. Masih ada penyakit. Sekalipun Anda telah bertahun-tahun berlatih Qigong, Anda belum mencapai tujuan menghalau penyakit menyehatkan tubuh. Tak peduli apa sebabnya, setelah saya jelaskan nanti Anda akan mengerti. Tapi, Anda masih memiliki tubuh yang berpenyakit. Sekalipun demikian, ada yang masih menyembuhkan penyakit orang lain. Artinya, Anda tidak memiliki Kung, tubuh Anda, selain tidak memiliki Kung juga belum dimurnikan. Lalu bagaimana? Dengan seketika mengajar Kung di tingkat tinggi, harus dapat membuahkan Kung yang sejati. Yang dipancarkan bukan lagi Qi. Hanya ada materi energi tinggi. Kita semua tahu, di dalam komunitas Shulian kita ini, Anda semua tahu, pancaran Kung yang sesungguhnya bila dilihat dengan Hianmu adalah berupa cahaya. Tingkat makin tinggi, intensitas cahaya makin kuat, densitas pun makin besar. Bukan lagi berupa Qi. Qi bukan apa-apa, hanya untuk memurnikan tubuh. Lalu bagaimana? Anda belum pernah berlatih Kung, seketika harus menghasilkan Kung. Lalu bagaimana? Tubuh Anda yang sangat kotor tidak akan menghasilkan Kung. Maka, kami harus memurnikannya untuk Anda. Di sini kami tidak membicarakan hal menyembuhkan penyakit, namun saya beritahu Anda, saya dapat membantu kalian memurnikan tubuh. Asalkan Anda duduk di sini benar-benar untuk Shulian, datang untuk belajar Kung, sepenuh hati datang untuk belajar Falun Gong, Anda dapat melepas semua benda kacau balau yang lain, maka kami bertanggung jawab memurnikan tubuh Anda. Kami telah mengadakan banyak kelas belajar besar di seluruh negeri. Hal ini sepenuhnya dapat saya lakukan. Kelas belajar dengan peserta lebih banyak juga pernah saya adakan. Hasil kesemuanya sangat baik, asalkan Anda dapat melepas hati ini. Ada orang ingin memohon kemampuan Kung. Ada yang ingin mendengar keramaian, ada yang masih tidak dapat melepas benda semulanya, ada yang ingin sembuh dari penyakit. Orang dengan segala macam pikiran semuanya ada. Bahkan ada yang ingin mengukur kehebatan Fa. Simpanlah kembali benda-benda Anda itu, semuanya tidak berguna. Tentu saja saya katakan, asal Anda duduk di sini dapat masuk ke ruang ini, itu adalah Yan Fan. Bila Anda dapat melepas benda-benda Anda ini, kemungkinan seumur hidup Anda tidak akan menyesal. Namun bila Anda tidak dapat melepaskannya, kemungkinan apapun tidak akan Anda peroleh. Sebab manusia memang berada dalam kesesatan, maka baru dibicarakan masalah kesadaran.
Dalam beberapa hari ini kami akan memurnikan tubuh Anda semua. Hal ini Anda tidak perlu khawatir. Namun, tidak akan menangani penyakit siapapun secara individu. Anda katakan saya betapa sulit, saya betapa menderita. Anda jangan lagi mengatakannya kepada saya. Sebab setiap penderitaan, setiap kesulitan, setiap penyakit, semua punya yin yang kuansi, hubungan sebab akibat. Dari pengamatan saya, semua punya yin yang kuansi, bukannya tanpa sebab. Maka juga tidak dapat berlaku sesuka hati atas apa yang kita sebut karma, karma orang lain. Tidak boleh sembarangan menghapus karma ini. Namun untuk praktisi Shulian, hal ini dapat dilakukan. Karena dalam alam semesta ini, Shulian, saat hati seseorang muncul keinginan untuk Shulian, hati sannya telah muncul. Maka pada masa lampau dikatakan sifat kebudaannya telah muncul. Ini merupakan milik manusia yang paling berharga. Maka setelah orang memiliki hati yang demikian, maka boleh membantunya. Sebab ia ingin Shulian, ia ingin membumbung. Ia ingin balik kembali ke jati diri yang asli. Boleh dilakukan demikian. Namun sebagai seorang manusia biasa, di masyarakat, orang saling berkelahi, demi nama, keuntungan, bertarung, berebut. Lalu dalam sekejap semua penyakit Anda dihilangkan, ini mutlak tidak diizinkan. Anda harus membumbung. Benar-benar menjadi seorang yang baik. Dan menjadi praktisi Kung adalah cara yang terbaik, membuat diri sendiri membumbung. Tadi saya menekankan suatu masalah. Dapat juga dikatakan, bila tubuh Anda belum mencapai keadaan tubuh putih susu, Anda tidak akan tumbuh Kung. Namun, bila Anda ingin berlatih sendiri dengan cara berlatih Qi, Anda katakan ingin memurnikan tubuh melalui latihan Qigong, setelah itu baru Shulian ke tingkat tinggi, mungkin beberapa tahun, tanpa memperoleh Fa, sampai puluhan tahun pun Anda tidak akan berhasil. Namun di dalam kelas belajar ini, pada 4 sesi pertama, saya dapat melakukan ini bagi Anda. Memurnikan tubuh kalian, dijamin dapat dimurnikan. Namun Anda harus melepas semua benda yang Anda miliki. Dulu kami selalu tekankan, tidak mengizinkan orang lumpuh, penderita sakit parah untuk ikut di kelas. Yang ia pikirkan adalah penyakitnya. Dia sungguh, bagaimanapun Anda menasihatinya juga percuma. Dalam benaknya hanya ada penyakitnya. Bila dia demi kesembuhan penyakitnya, maka Anda pun tidak akan berdaya. Penderita lainnya akan mudah ditangani. Bila Anda dapat melepas penyakit Anda, sungguh tidak memikirkannya, menghiraukannya, maka kami dapat melakukan hal ini bagi Anda. Maka tubuh Anda dapat dimurnikan. Berikut, saya bicarakan pengertian kami terhadap Qigong dari tingkat tinggi. Membicarakan apa yang disebut Qigong. Tentu saat saya sebut Qigong, banyak orang lalu berpikir, Master Qigong manapun berbicara ini, Anda juga berbicara Qigong. Yang saya dengar lebih banyak dari yang Anda utarakan. Memang demikian. Namun saya beritahu Anda, apa yang Anda dengar itu hanyalah hal menghalau penyakit menyehatkan tubuh. Jangan dilihat bagaimana jalannya meridien, bagaimana titik akupuntur tembus, apa itu Chou-Tien besar, kecil, dan sejenisnya. Juga tetap hanyalah untuk menghalau penyakit menyehatkan tubuh. Sedang Shulian sejati dalam benak Anda adalah kosong. Saat ini di seluruh negeri tidak ada yang membicarakannya. Hanya saya seorang yang melakukan hal ini. Ini pengertian kita tentang Qigong di tingkat tinggi sama sekali berbeda dengan yang Anda ketahui sebelumnya. Selanjutnya kami bicarakan, misalnya beberapa master Qigong mengatakan, Qigong ini di negara kita, pada dinasti Tang merupakan puncaknya. Juga telah bermunculan berbagai faksi dan kelompok yang berkultivasi Tao. Aliran Buddha juga sangat banyak, aliran Tao juga sangat banyak. Bahkan dari barat ada sejumlah agama lain yang juga telah masuk ke Tiongkok. Bagi komunitas Shulian, ini merupakan suatu masa yang sangat dinamis. Pada zaman dinasti Ming, juga pernah muncul latihan Qinsu, latihan Tan, dan sejenisnya. Ada juga yang berkata, Qigong di negara kita sudah bersejarah 3.500 tahun. Hal ini berdasarkan data riset. Lalu ada pula yang mengatakan, sejarahnya sudah 5.000 tahun. Hal ini tidak jauh berbeda dengan budaya peradaban Tionghoa. Anda semua tahu kebudayaan bangsa Tionghoa selalu kita katakan sekitar 5.000 tahun. Yang juga berarti ia dan kebudayaan bangsa Tionghoa eksis pada waktu yang bersamaan. Namun, dilihat dari benda tergali, ia bahkan melampaui masa itu. Maka ada Master Qigong lalu berkata, Qigong di negara kita telah memiliki sejarah 7.000 tahun. Namun, tak peduli bagaimana Anda memahaminya, semuanya juga tidak melampaui periode perkembangan peradaban umat manusia. Artinya, tidak melampaui periode perkembangan peradaban umat manusia masa kini. Namun, saya beritahu Anda sekalian, Qigong ini sama sekali bukanlah benda temuan umat manusia zaman sekarang. Bukan benda ciptaan manusia sekarang. Ia merupakan suatu kebudayaan prasejarah, jauh melampaui peradaban umat manusia zaman sekarang.
Dia adalah benda semacam ini. Dapat juga dikatakan, saya jelaskan lagi apa yang disebut kebudayaan prasejarah. Kita yang hadir di sini ada yang kurang mengerti. Tentu ada sejumlah kaum intelektual mungkin mengerti. Apa yang disebut kebudayaan prasejarah? Misalnya, sejak umat manusia punya peradaban, saat manusia telah memiliki pemikiran yang kaya, sudah memiliki kebudayaan, munculnya tulisan, itu manusia telah masuk masa peradaban. Lebih awal adalah membuat simpul tali pengingat sesuatu. Sebelumnya lagi, manusia tinggal di gua-gua. Seluruh tubuh berbulu, berpakaian dedaunan, makan daging mentah. Ini tentu tidak dapat dikatakan beradab. Dapat juga dikatakan, Qigong yang kita bicarakan ini, ia telah melampaui masa peradaban umat manusia kita ini. Tentu saja dia juga bukan ciptaan manusia kera. Dia merupakan suatu kebudayaan prasejarah. Lalu kebudayaan prasejarah ini bagaimana menjelaskannya? Umpamanya, penemuan komunitas iptek kita sekarang ini, semuanya ini adalah pernyataan para ilmuwan. Sebagai contoh, sebelum peradaban umat manusia kita sekarang, sebelumnya juga pernah eksis peradaban umat manusia. Artinya, sejarah peradaban umat manusia kita ini, misalnya keberadaan bangsa Tionghoa di dunia, dapat dikatakan punya sejarah yang panjang, kira-kira budaya 5.000 tahun. Dapat juga dikatakan sebagai salah satu bangsa paling tua di dunia. Itu pun, sejarah peradabannya hanya berusia 5.000 tahun saja. Ditelusuri ke depan lagi, sudah tidak ada. Namun, dari penemuan para ilmuwan sekarang, atas beberapa peninggalan peradaban kuno, benda yang ditemukan ini di negara kita juga ada. Di berbagai tempat di seluruh dunia juga ditemukan benda-benda ini. Bahkan jauh melampaui sejarah peradaban manusia. Semuanya berumur ratusan ribu, beberapa ratus ribu, jutaan, puluhan juta tahun, bahkan masa sejarah lebih jauh lagi, yang berupa sejumlah bangunan peradaban kuno, serta benda-benda bersejarah. Bagaimana menjelaskan hal-hal ini? Hal ini ada di mana-mana, dapat ditemukan di mana-mana. Bagi kebudayaan kita hari ini adalah bisa dikatakan merupakan pukulan yang sangat berat. Menurut teori evolusi Darwin, manusia berasal dari manusia kera yang berevolusi menjadi manusia kini yang sudah beradab. Saya katakan, ini sangatlah picik. Namun, saya dapat memberikan contoh yang spesifik kepada Anda sekalian. Misalnya di bumi kita sekarang ini, ada daratan Eropa, Asia, Amerika Selatan, Amerika Utara, dan beberapa samudra. Adanya daratan-daratan ini berupa lempengan disebut lempeng kontinental. Ini sebutan ahli geologi disebut lempeng kontinental. Di luar itu semuanya adalah samudra. Namun, lempeng kontinental ini yang merupakan susunan terbentuknya bumi, dalam sejarah beberapa puluh juta tahun tidak mengalami banyak perubahan. Tak peduli lempeng kontinental manapun, telah beberapa puluh juta tahun tidak mengalami perubahan. Namun, di banyak dasar samudra ini, ternyata ditemukan berbagai bangunan yang megah, terbuat dari ukiran-ukiran batu yang sangat indah, layaknya seperti bangunan istana, banyak sekali. Dia ada di mana-mana, di setiap dasar samudra dapat ditemukan. Maka hal ini menunjukkan suatu masalah, yaitu sebelum lempeng kontinental ini terbentuk, pada puluhan juta tahun yang lalu, siapa yang telah menciptakan peradaban ini? Bagaimana kita menjelaskannya? Kita masih ada contoh spesifik lain. Ada seorang ilmuwan Amerika Serikat di dalam salah satu gunung di California telah menemukan beberapa fosil trilobite. Dan pada permukaan fosil ini, trilobite adalah yang berkecimpung di geologi mungkin tahu. Yang berkecimpung di biologi semuanya tahu. Trilobite adalah makhluk antara periode 600 juta hingga 260 juta tahun yang lalu. Setelah 260 juta tahun yang lalu, dia sudah tidak ada. Namun, di atas fosil trilobite ini, bahkan ada jejak kaki manusia. Ada satu jejak kaki bersepatu menginjak di atasnya, jejaknya sangat jelas. Ada sepotong fosil dengan jejak anak kecil bertelanjang kaki menginjak di atasnya, jejak juga sangat jelas. Kalau begitu, ini benar-benar sedang bergurau dengan ahli geologi dan sejarah. Saat itu mana mungkin ada manusia yang bahkan bersepatu menginjak di atasnya. Ia bahkan telah memiliki tingkat peradaban tertentu. Ia manusia berakal budi, dapat bersepatu. Bagaimana menjelaskan hal ini? Tentu hal seperti ini sangat banyak. Kami tidak berikan contoh lagi. Hal ini kita bicarakan hal yang berdekatan dengan kita saja. Dalam Museum Universitas Negeri Peru tersimpan sepotong batu. Di atas batu ini terukir seorang manusia, sepotong batu besar.
Ukiran manusia ini mengenakan pakaian, memakai topi dan sepatu, tangannya memegang teleskop sedang mengamati benda-benda langit. Dia masih punya pengetahuan astronomi taraf tertentu. Namun ditetapkan dari pengukuran isotop modern nomor sekian, isotop nomor 14 atau berapa, pokoknya dengan menggabungkan metode riset ilmiahnya, telah ditetapkan ukiran manusia itu dipahat 30.000 tahun yang lalu. Anda coba pikirkan, 30.000 tahun lalu, manusia itu bagaimana bisa berpakaian? Manusia 30.000 tahun lalu bagaimana bisa memiliki teleskop? Dalam dunia ilmiah kita sekarang secara umum menganggap teleskop adalah ciptaan Galileo, orang Eropa. Manusia kini bagaimana memiliki ini? Manusia pada 30.000 tahun lalu teleskop itu dari mana datangnya? Selain mengamati benda langit, dia masih memiliki pengetahuan astronomi taraf tertentu. Bagaimana menjelaskan hal ini? Tentu saja hal semacam ini sangat banyak. Misalnya di Perancis, Afrika Selatan, Pegunungan Alpen, dan banyak daerah lainnya. Ditemukan lukisan dinding di gua batu dan lukisan dinding di lempengan batu. Semuanya diukir pada ratusan ribu, beberapa ratus ribu tahun yang lalu. Hewan yang terukir sangat hidup seperti nyata, sama dengan yang sesungguhnya. Semua diberi pewarna dari bahan mineral, warnanya tidak memudar. Ada beberapa manusia yang terukir benar-benar mirip dengan karya ukir seniman masa kini. Namun orang-orang tersebut semuanya mengenakan pakaian seperti yang dipakai oleh manusia pada awal abad ini. Sebagai contoh, seperti setelan jas yang dipakai oleh orang Eropa. Komposisinya belum persis sama dengan yang ada saat ini. Memakai stocking ketat, celana ketat, namun semua bersepatu. Tangan memegang benda seperti tongkat, seperti pipa cerutu, memakai topi tinggi. Coba Anda pikirkan, ratusan ribu, beberapa puluh ribu, beberapa ratus ribu tahun yang lalu, bagaimana mungkin kera-kera itu dapat membayangkan kostum manusia masa kini? Lalu siapa yang mengukirnya? Marilah kita bahas lebih jauh. Semua tahu di Afrika, banyak daerah sangat terbelakang. Semua terkategori sebagai negara dunia ketiga. Ada Republik Gabon, negara ini menambang biji uranium, Youkwang. Yo yang dimaksud di sini bukan yo minyak bumi. Yang kita bicarakan adalah dalam konteks dengan reaktor nuklir, yaitu yo yang dipergunakan dalam reaktor inti atom. Negaranya sendiri tidak dapat mengolah karena mereka tidak dapat memproduksi dan tidak mampu. Maka biji uranium tersebut diekspornya ke sejumlah negara maju. Tahun 1972, sebuah pabrik Prancis telah mengimpor hasil tambang ini dalam jumlah besar berkapal-kapal. Mereka menemukan biji uranium ini sudah pernah diekstraksi. Mereka jadi sangat heran. Mengutus tenaga ahli mereka untuk mengadakan penyelidikan. Lalu banyak tenaga ahli juga ikut menyelidiki. Akhirnya ditemukan bahwa tambang uranium ini, tentu hasil penyelidikan mereka telah menggemparkan dunia. Ada banyak ilmuwan, semua telah pergi untuk menyelidikinya. Ditemukan keseluruhan tambang biji uranium ini adalah suatu reaktor nuklir berskala besar. Adalah reaktor nuklir berskala besar di lapangan terbuka, bahkan konstruksi dan penataannya sangat logis, yang bahkan tidak dapat dibuat oleh manusia modern. Tentu saja, kita manusia modern tidak mungkin dapat membuat reaktor nuklir yang sedemikian besar. Kapankah dibangunnya? Setelah diadakan pengukuran, ternyata ia dibangun 2 miliar tahun yang lalu. Benar-benar merupakan suatu bilangan astronomi, dan telah beroperasi selama 500.000 tahun. Masalah-masalah ini tentu ada banyak contoh, tidak kita sebutkan satu persatu, terlalu banyak. Ini telah memberikan kepada kita iptek modern dan pemahaman umat manusia sekarang terhadap sejarah, suatu pukulan yang besar. Tentu saja, manusia terus berkembang. Bukankah kita berbicara hal dialektika? Masalah apapun tidak dapat dipandang secara absolut. Segala yang kita pahami sebelumnya belum tentu adalah absolut. Manusia juga terus mencoba mengenali diri sendiri. Seiring kemajuan iptek, manusia juga tiada hentinya berkembang, lebih memperbarui dan menyempurnakan pandangan terhadap diri sendiri. Hal ini niscaya demikian. Tadi adalah penjelasan singkat saya kepada Anda semua tentang apa itu kebudayaan prasejarah. Maka para ilmuwan lalu menyebutnya kebudayaan prasejarah, sebab ia telah melampaui sejarah umat manusia zaman kini. Bahkan mereka mengatakan munculnya kebudayaan prasejarah bukan hanya sekali. Mereka berpendapat kebudayaan prasejarah ini sudah banyak kali. Dan lagi, menurut apa yang mereka katakan, bahwa setelah munculnya peradaban umat manusia, seiring perubahan alam, dia katakan perubahan alam. Misalnya sebuah planet bertumbukan dengan planet lain, atau bencana alam, bencana akibat ulah manusia, banjir, atau munculnya masalah lain yang menyebabkan musnahnya umat manusia.
Lalu ada sebagian kecil yang bertahan hidup, kembali menjalani suatu kehidupan primitif, sebab semua peralatan sudah dirusak. Menjalani kehidupan primitif. Akhirnya manusia berkembang jadi banyak lagi, memasuki masa peradaban lagi. Lalu mungkin dalam proses perkembangan sejarah yang sangat panjang, sekali lagi mengalami suatu pukulan yang memusnahkan, lalu berada dalam kehancuran lagi, dan berkembang lagi umat manusia baru. Timbulnya peradaban ini adalah melalui periode berbeda semacam ini. Tentu saja telah saya katakan, pemahaman dari sudut iptek, di sini kami tidak membicarakan suatu hal yang mistik. Hal ini, peradaban manusia modern sudah memahaminya sampai tahap ini. Sebenarnya kita juga bisa menemukannya di dalam kitab-kitab suci. Tentu saja sudah kami katakan, baru saja saya membahas suatu masalah, yakni bahwa kita adalah kung aliran Buddha. Maka kita mengatakan Sakyamuni pada 2500 tahun yang lalu juga pernah mengatakan hal-hal ini. Misalnya, dia pernah mengatakan, pada beberapa ratus juta kalpa yang lalu dia telah berhasil Shulian dan memperoleh Tao. Dia juga mengatakan sefunya pada beberapa ratus juta kalpa lalu telah berhasil Shulian dan memperoleh Tao. Juga masih ada Buddha primitif lainnya. Semuanya ada pada masa yang jauhnya melampaui bilangan astronomi. Bila yang dia katakan benar, Sakyamuni sebenarnya memang ada dalam sejarah. Kalau yang ia katakan adalah benar, maka akan cocok sekali dengan apa yang telah diketahui oleh manusia zaman sekarang. Maka kami katakan, sebaliknya saya masih bisa beritahu Anda semua. Lalu, bila memang keadaannya begitu, coba Anda pikirkan. Jadi pada saat itu, bila dia ingin Shulian, bukankah dia juga memerlukan suatu metode untuk Shulian? Lalu metode itu seperti apa? Saya pikir, apakah ajaran kung ortodoks yang tersebar dalam masyarakat kita hari ini juga merupakan benda yang diwariskan dari periode prasejarah? Tentu bila Anda menanyakan saya, jawabannya adalah pasti. Setidaknya apa yang diajarkan Sakyamuni sendiri berasal dari kebudayaan prasejarah. Tentu saja kemunculan Sakyamuni adalah pada periode peradaban manusia kali ini. Namun, bukankah ia membicarakan Kai U, terbuka kesadaran? Ia telah benda yang ia kultivasikan dulu. Dia telah teringat kembali. Apakah itu adalah teringat kembali? Otaknya dengan seketika terbebaskan. Dia mengajarkan ke masyarakat apa yang dulu pernah dipelajarinya. Begitulah keadaannya. Yang tadi saya katakan, ini merupakan pemahaman kami tentang sejarah Qigong, yakni kami bicarakan asal-usulnya. Dia bukan benda ciptaan masyarakat modern kita. Kini ada orang, metode Kung diubah di sana-sini dijadikan metode Kung lain. Mengambil sedikit dari sini, mencuri sedikit dari sana. Diubah menjadi metode Kung lain. Saya beritahu Anda, ini akan mencelakai orang lain dan diri sendiri. Mencelakai orang dengan tidak ringan. Namun setelah Anda merusak benda ini, saya lihat dosanya juga tidak ringan. Ini bukan seperti yang kita bayangkan, sebab secara keseluruhan Qigong adalah sesuatu yang supernormal, sesuatu yang melampaui tingkatan manusia biasa. Manusia memang berada pada suatu tingkat yang sama, secara keseluruhan Qigong telah melampaui tingkat ini. Jadi bila Anda melatihnya seperti olahraga, apapun tidak akan diperoleh. Mengapa Anda berlatih Kung tidak tumbuh Kung? Inilah sebabnya. Bila ia memang memiliki sejarah yang sedemikian panjang, lalu sebenarnya Qigong ini digunakan untuk apa? Di sini saya dapat memberitahu Anda sekalian, kita adalah Kung aliran Buddha. Saya dapat tegaskan pada kalian, jadi Qigong kita ini adalah untuk berkultivasi Buddha. Qigong aliran Tao untuk berkultivasi Tao. Untuk menjadi manusia sejati. Saat membicarakan tentang Buddha, mungkin sejumlah orang telah mengatakan kita berbicara tahayul. Saya beritahu Anda, kata Buddha bukanlah tahayul. Orang menyebut Sakyamuni sebagai Buddha. Sakyamuni memang eksis. Coba kalian pikirkan. Pada kondisi zaman Tiongkok kuno yang sangat terbelakang, bila kemampuan Kung seseorang telah timbul, semua tahu Qigong dapat memunculkan kemampuan supernormal tubuh manusia, bukan? Kini bukankah ada 6 macam kemampuan Kung yang diakui secara umum di dunia? Bahkan tidak hanya 6 macam. Misalnya seseorang duduk di sini tanpa menggerakkan tangan kakinya telah dapat melakukan hal yang orang lain dengan menggerakkan tangan kaki pun tidak mampu melakukannya. Coba Anda pikirkan, di masa kuno yang sangat terbelakang, orang ini apakah dia lalu tidak disebut sebagai dewa? Namun dia memang seorang Shulian yang sudah terlatih baik, seorang yang berkultivasi dengan sangat baik. Maka aliran Tao berbicara tentang manusia sejati. Tentu ini bukan suatu hal yang sesederhana itu. Shulian saat dilaksanakan adalah sangat rumit.
Lagi pula bukan sekedar untuk memperoleh sedikit hal ini. Anda bisa memperoleh sangat-sangat banyak. Akan mengalami perubahan yang sangat besar. Maka saya beritahu Anda sekalian, Qigong adalah digunakan untuk hal ini. Jadi Qigong ini, tujuan Qigong yang sebenarnya adalah ini. Tentu Shulian kita ini untuk menuju ke tingkat tinggi, ingin mencapai tujuan ini, belum tentu setiap orang dapat mencapainya. Ada orang mungkin bisa. Bukankah dikatakan orang bijak mendengar tahu dengan rajin dilaksanakan? Orang kebanyakan mendengar tahu berarti baik, tidak berarti juga boleh. Orang bodoh mendengar tahu akan menertawakan dengan keras. Tentu di sini tidak ada yang bodoh. Yang bodoh dia tidak akan datang bergabung. Lalu ada sejumlah orang, mungkin termasuk orang kebanyakan. Maka saat melihat orang datang belajar, dia juga datang belajar. Begitu dilihat pekerjaan jadi sibuk, maka tidak belajar lagi. Boleh iya, boleh tidak. Belajar boleh, tidak belajar juga boleh. Ini termasuk orang kebanyakan. Orang semacam ini sulit berhasil. Hanya orang bijak mendengar tahu, baru punya harapan. Dengan rajin dilaksanakan, berlatih dengan sungguh. Saya katakan, Qigong, benda latihan Qi, dia hanyalah sesuatu pada tingkat paling rendah. Oleh karena itu, benda Shulian yang sesungguhnya adalah dipergunakan untuk ini. Maka, sesuatu pada tingkatan paling rendah dipergunakan untuk memurnikan tubuh manusia akan dapat menampakkan hasil yang ajaib. Akan dapat menunjukkan hasil yang ajaib. Maka dapat mencapai hasil yang tak terduga. Namun, untuk mencapai hasil ini secara luas, dikatakan sejumlah orang tidak mendapatkan poin utama, tidak memperoleh fa, lalu melatihnya seperti berolahraga. Pokoknya Qigong adalah Qigong, dia tahu itu adalah Qigong, tapi masih melatihnya seperti berolahraga. Dia tidak serius, mengendalikan pikiran sendiri, dan hati sendiri. Sama seperti halnya manusia biasa. Pada saat berlatih Qigong mungkin tidak memikirkan apapun, namun begitu meninggalkan tempat latihan, di antara halayak ramai, di dalam masyarakat, saling berebut dan bertengkar. Demi nama, demi keuntungan, otaknya diasah untuk tujuan ini. Dia sama sekali tidak dapat merubah diri sendiri. Itu sama dengan berolahraga. Oleh karena itu, dia tidak dapat mencapai hasil tersebut. Lalu mengapa ini disebut Qigong? Sebenarnya, tadi telah saya katakan, dia sama sekali bukanlah Qigong. Siogyanya adalah Shulian. Hanya saja masing-masing faksi dan kelompok aliran Shulian mempunyai istilah yang berbeda. Siogyanya adalah Shulian. Istilah Qigong ini sesungguhnya adalah dalam beberapa tahun ini, karena orang yang terpengaruh pemikiran ekstrem kiri sangat sulit menerimanya. Bila seketika disebarkan dalam masyarakat, akan sulit dimengerti dan mudah dicap tidak baik. Oleh karenanya banyak masyarakat Qigong lalu memikirkan suatu istilah untuk ini. Lalu menyebutnya Qigong. Sebab ia sangat sesuai dengan mentalitas manusia modern. Dengan Qigong, ia tidak mudah dicap tidak baik. Sebab pada periode pertengahan dan akhir revolusi kebudayaan, Qigong ini sudah keluar mencapai puncaknya. Pada masa itu, siapa saja yang menyebut nama asal dari Qigong ini, maka itu sangat konyol. Tanpa menunggu Anda mengajarkannya, mungkin Anda sudah dikritik habis. Pada masa itu, kami kira orang-orang yang telah mengalami revolusi kebudayaan semuanya tahu. Saat itu dipikir saja sudah sangat mengerikan. Keadaannya memang begitu. Sungguh gila-gilaan. Bila Anda tidak percaya, akan saya sebut nama asli mereka. Misalnya metode agung kultivasi Buddha, metode agung kultivasi Tao, Dhyana Vajra, metode Arhat, ilmu 9 putaran Tan, semuanya seperti ini. Saat itu bila Anda sebut dengan cara demikian adalah tidak mungkin, maka orang-orang lalu menyebutnya Qigong. Kemudian, orang-orang lalu menyingkat nama aslinya dengan menyebutnya Kung ini, Kung itu, semua menyebutnya demikian. Sesungguhnya Qigong yang diajarkan pada masyarakat hari ini, kita boleh memahaminya secara demikian. Dia sesungguhnya adalah benda tingkat rendah dari Shulian sejati. Adalah bagian yang untuk memurnikan tubuh itu. Jadi Qi itu bukan apa-apa. Kalian tahu aliran Tao? Aliran Tao mengajarkan ada banyak posisi berdiri memancang seperti huruf Tian langit. Memusatkan pikiran pada Tantian, konsentrasi, visualisasi, tujuannya untuk menghimpun Qi alam semesta. Juga ada
Mengeluarkan dari atas, membuang dari bawah. Aliran Buddha mengatakan meraup qi mengisi ubun-ubun. Apa tujuannya? Yaitu agar qi segar dari alam semesta ini, setelah masuk ke dalam tubuh, agar dengan cara penembusan, semua qi yang ada dalam tubuh Anda, qi penyakit, qi hitam, qi sampah, semuanya dikeluarkan untuk memurnikan tubuh Anda. Inilah tujuannya. Namun bila Anda tidak memperoleh fa, Anda hanya mampu membuang sesuatu yang dangkal. Sedangkan gumpalan karma pekat yang sesungguhnya, Anda tidak dapat mengeluarkannya. Anda harus benar-benar mengubah diri Anda ini, Anda baru benar-benar dapat memperoleh efeknya. Inilah pengertian kita tentang Qigong. Jadi apa yang kita ajarkan hari ini telah jauh melampaui Qigong pada umumnya. Kita adalah benar-benar Shulian, maka bagi Anda persyaratannya juga adalah tinggi. Tentu saja ini bukanlah produk yang dihasilkan di negara kita saja. Sebab ia adalah benda Shulian. Ia ada di berbagai tempat di dunia. Hanya di daerah lain, ia diajarkan secara rahasia, secara tunggal, lisan dari hati ke hati. Di negara kita lalu muncullah bentuk Qigong semacam ini. Tentu saja, banyak orang sekalipun telah bertahun-tahun belajar Qigong, dia juga tidak berpikir secara seksama. Mengapa pada periode sejarah saat ini, Qigong yang sebelumnya tidak ada tiba-tiba telah muncul? Tentu saja dia bukan kebetulan. Berikut kami bicarakan hal-hal nyata. Mengapa ada banyak orang berlatih kung dalam waktu lama namun tidak memperoleh kung? Baik, mari kita bicarakan masalah ini. Ada banyak orang sudah lama berlatih kung tidak memperoleh kung. Bukan hanya tidak memperoleh kung, tubuhnya sendiri masih berpenyakit. Dia masih tidak sadar ditipu orang lain, masih menyembuhkan penyakit orang lain, setelah menyembuhkan dirinya pula dengan menderita. Akan kita bicarakan masalah ini. Hal ini ada dua sebab. Tidak tumbuhnya kung ada dua sebab. Yaitu setelah melalui beberapa tahun Anda ingin menaikkan tingkat. Sebab banyak orang saat melangkah masuk ke pintu besar Qigong ini adalah penyakit yang merongrongnya. Banyak orang adalah demikian. Namun, setelah berlatih ia merasa tubuhnya jadi enak. Dia menemukan Qigong ini belum sampai batas akhirnya. Masih dapat berlatih menuju tingkat tinggi. Namun di atas itu apa, tidak ada lagi yang mengajarkan. Dia juga tidak tahu. Baik kitab Tancing atau Tao Chang, semua benda itu tidak dapat untuk Shulian lagi. Dia hanya membicarakan sejumlah teori, membicarakan hal ini hanya di seputaran pinggiran. Benda yang sesungguhnya sama sekali tidak ada yang membicarakannya. Namun kami hari ini telah mengungkapkannya keluar semua. Ada dua sebab tidak tumbuhnya kung. Pertama karena orang ini tidak tahu fa tingkat tinggi, tidak dapat Shulian. Apa artinya? Yaitu Anda memakai buku sekolah dasar. Bila Anda membawa buku sekolah dasar untuk kuliah, maka Anda tetap murid sekolah dasar. Sama dengan Qigong yang menyebar di masyarakat kita hari ini. Bila Anda masih memakai cara ini untuk terus Shulian ke atas, percuma saja. Dia selamanya tidak dapat menuntun Anda Shulian menuju tingkat tinggi. Ada orang, bahkan telah belajar banyak. Kung ini, kung itu, dia benar-benar telah belajar terlampau banyak. Bahkan pengetahuannya lebih kaya dari Master Qigong umumnya. Jika Master Qigong itu mengajarkan benda alirannya sendiri, maka dia tahu mengenai hal-hal dari berbagai aliran. Master Qigong itu sedang berbicara di depan, dia pun tidak ingin mendengarkan. Yang Anda ketahui memang banyak, namun itu bukan apapun. Mengapa bukan apapun? Saya berikan contoh serupa. Buku sekolah dasar ini, Anda telah mempelajari buku sekolah dasar Inggris, Amerika, Jepang, Mandarin, Rusia, semua sudah Anda pelajari. Anda masih murid sekolah dasar. Bukankah begitu? Tanpa adanya fa tingkat tinggi yang menuntun, Anda sama sekali tidak akan dapat Shulian ke atas. Dulu semua ini tidak boleh dijadikan karya tulis, juga tidak dapat ditulis. Tentu kita berada di periode sejarah khusus. Anda tahu, baik masa akhir Dharma maupun masa akhir zaman, masalah ini tidak kami bicarakan. Namun saya beritahu Anda, pokoknya ini adalah periode sejarah khusus. Maka pada saat ini lalu kami ajarkan keluar. Sebab sekarang ini sudah tidak ada fa lagi. Umat manusia tidak memiliki, boleh dikatakan, sudah kehilangan kendali dalam standar moral dan peradaban mental. Dapat menjadikannya tak peduli pada segalanya. Tidak ada kekangan berbuat jahat. Maka masa akhir Dharma artinya bukanlah mengatakan fa Sakyamuni saat ini sudah tidak efektif. Sebenarnya masa akhir Dharma yang dikatakannya adalah tiba saat ini manusia sudah tidak punya norma apapun untuk mengekang dirinya sendiri. Walaupun hukum dan peraturan lebih banyak lagi, namun bila seseorang ingin berbuat jahat saat tidak terlihat, dia masih akan melakukannya. Ini bukan muncul dari lubuk hatinya untuk tidak berbuat. Bila semua punya kriteria moral untuk mengendalikan diri, saat ia merasa ini perbuatan jahat, tidak boleh bertindak begini. Saat ini, saya kira standar moral manusia secara otomatis akan jadi baik. Jadi mengajar kung ke tingkat tinggi,
harus mengutamakan Te. Kita menyebutnya Shulian yang mengutamakan Xinxing. Juga dikatakan, ini adalah masalah kedua penyebab tidak tumbuhnya Kung. Shulian yang tidak mengutamakan Xinxing tidak dapat menaikkan tingkat diri sendiri. Dua masalah besar inilah. Dalam kelas belajar ini saya dapat mengutarakan secara jelas kepada Anda prinsip dan fa untuk Shulian menuju tingkat tinggi. Tiap hari waktu berceramah saya sangat panjang, hampir 1,5 jam. Hanya setengah jam latihan Kung, belajar Kung, karena gerakannya sangat sederhana. Tafa adalah sederhana dan mudah. Gerakan yang rumit belum tentu baik. Sesaat lagi akan saya jelaskan prinsipnya. Penyebab tidak tumbuhnya Kung, satu sebabnya lagi seperti yang saya katakan tadi, Shulian yang tidak mengutamakan Xinxing, Shulian tidak akan meningkat. Lalu ada yang berkata, baik Anda mengutamakan Te atau berbicara Xinxing, ada hubungan apa dengan Kung hasil latihan kita? Ia berupa materi. Yang Anda bicarakan bukankah berupa spirit? Bagaimana mungkin dijadikan satu? Dia tidak terlalu percaya. Maka ada orang lalu tidak mementingkan Te. Saya beritahu Anda, alam semesta ini punya suatu karakter. Karakter apa? Ia adalah sesuatu yang sangat rumit. Dapat diringkas jadi 3 kata. Disebut Chen, San, Ren. Segala sesuatu yang ada dalam alam semesta ini semuanya tidak dapat lari dari 3 huruf ini. Dia juga satu-satunya kriteria pengukur baik buruknya seseorang. Anda jangan melihat moral manusia sedang meluncur ke bawah. Orang mengira zaman sekarang punya uang adalah hal baik. Itu belum tentu sesuai dengan karakter alam semesta. Orang-orang sedang melukai orang lain hanya demi mengejar keuntungan. Dia anggap manusia memang begitu. Jika tidak demi dirinya, akan dibasmi langit. Sejumlah orang bahkan menganggapnya moto. Namun saya beritahu Anda, dia bukanlah karakter alam semesta. Dia berlawanan dengan karakter alam semesta. Maka dikatakan manusia telah jatuh pada taraf yang sangat berbahaya. Satu-satunya kriteria pengukur baik buruknya seseorang adalah karakter alam semesta. Dia tetap di sana tidak bergerak. Bagaimanapun umat manusia tergelincir, itu adalah umat manusia sendiri yang tergelincir. Maka baru dapat terlihat umat manusia tergelincir. Maka manusia ada yang berkata, saya orang yang cukup baik, orang baik. Dalam manusia biasa saya berbuat lebih baik dari mereka. Namun saya beritahu Anda masih terpaut jauh. Mengapa? Anda sedang menggunakan kriteria Te yang sudah jatuh untuk mengukur diri sendiri. Anda sedang mengukur diri sendiri dengan kriteria di tengah manusia biasa. Sungguh terpaut sangat jauh. Dengan kriteria kultivator Tao, dengan karakter alam semesta ini adalah terpaut jauh. Sebagai contoh, Chen Sanren ini, sebenarnya aliran Tao ini, bagi yang benar-benar Shulian, telah tentang Chen ini. Tentu San juga dibicarakan, namun hanya sedikit. Sehingga orang lain menyebut biksu Tao kejam. Namun kejam itu juga bukanlah tidak baik. Tetapi, Ren juga ada. Titik berat Shuliannya pada Chen. Maka dia mengajarkan berujar benar, menjadi manusia sejati, berkultivasi Chen memelihara watak, balik ke asal kejati diri yang asli, akhirnya berhasil kultivasi jadi manusia sejati. Semua Shulian menitik beratkan pada Chen ini. Kalau aliran Buddha, Shulian dengan titik berat pada San dari Chen Sanren. Misalnya, dia berkultivasi San. Dengan berkultivasi San, tentu Chen juga ada, Ren juga ada. Dia menitik beratkan pada San. Karena San, maka bisa timbul hati maha belas kasih. Karena dia San, melihat makhluk hidup semuanya menderita. Timbullah belas kasih. Maka dia dapat punya keinginan menyelamatkan makhluk hidup secara universal. Tadi saya katakan, Chen Sanren, karakter alam semesta ini, dia adalah benda yang sangat rumit. Tetapi, dalam partikel renik, dari segenap materi di alam semesta kita, semuanya mengandung karakter semacam ini. Pada partikel renik yang ada di udara, di tanah, batu, kayu, besi, baja, segenap materi dalam alam semesta, semuanya eksis karakter Chen Sanren ini. Semuanya eksis karakter Chen Sanren ini. Ini manusia biasa pada satu lapis tingkat ini, semua orang begini, tidak merasakan keberadaannya. Namun sebagai orang Shulian, bila Anda tidak Shulian mengutamakan Xinxing, maka Anda akan merasakan kekuatan kendali darinya. Dia tidak akan membiarkan Anda meningkat. Xinxing Anda tidak dikultivasikan naik, maka ia akan mengendalikan Anda. Sebagai contoh, katakanlah sebuah botol, tutupnya disumbat sangat rapat, di dalamnya terisi penuh benda kotor. Anda lempar ke air, ia akan tenggelam sampai dasar. Bila Anda tidak menuang keluar benda kotor ini, dia tidak akan mengapung naik. Bila Anda tuang banyak, Anda tuang sedikit, maka ia akan mengapung sedikit. Dituang sedikit, akan mengapung sedikit. Anda tuang seluruhnya, setelah sumbat ditutup rapat, bagaimanapun Anda tekan, juga tidak bisa ditekan ke bawah.
Inilah prinsipnya. Kita bicarakan lagi sebaliknya. Ini adalah bila dibicarakan dari sudut ini, maka kita akan membicarakannya dari sudut yang lain. Bukankah Anda katakan spirit dan materi tidak dapat menyatu? Saya beritahu Anda, dalam komunitas ideologi, orang-orang selalu memperdebatkan materi yang utama ataukah spirit yang utama. Selalu memperdebatkan masalah ini. Namun saya beritahu Anda, mereka adalah identik. Mengapa dikatakan identik? Anda selalu memahaminya secara terpisah. Saya beri contoh yang paling sederhana. Hasil pemikiran otak manusia kita, kini para ilmuwan telah memahaminya. Ia merupakan eksistensi suatu materi. Berarti Anda sudah mengakui ia adalah materi. Lalu bukankah ia adalah spirit manusia yang dipancarkan keluar? Bukankah ia spirit? Bukankah mereka identik? Benda-benda ini selalu dipahami secara terpisah. Yang saya bicarakan adalah prinsip ini. Seperti yang kita bicarakan tadi, bila suatu materi eksis, pada saat yang sama juga eksis karakter Chen Sanren ini. Dari titik manapun boleh dikatakan, ia adalah spirit alam semesta, karakter alam semesta. Dahulu, para Buddha selalu menanyakan, apakah Fa ini? Apakah Fa Buddha itu? Apakah Fa Buddha itu? Fa Buddha, bila dibicarakan dari sudut aliran Anda ini akan sulit dijelaskan. Dia melampaui lingkup Anda ini. Dia adalah sesuatu yang teramat besar. Anda hanyalah bagian dari Fa Buddha. Hanya satu bagian dari Fa Buddha. Anda bicara Fa Buddha, bisakah dibicarakan dengan jelas? Maka dalam agama Buddha, bila hendak dibicarakan apakah Fa Buddha itu, sama sekali tidak bisa dipaparkan dengan jelas. Apakah Fa Buddha? Hanya karakter alam semesta ini, dia barulah Fa Buddha. Karakter Chen Sanren pada tingkat berbeda, terdapat bentuk manifestasi berbeda. Pada tingkat berbeda terdapat eksistensi karakter yang berbeda. Maka pada tingkat manusia ini, dia punya bentuk penampilan di tingkat manusia. Anda semua tahu, saya beri contoh. Dikatakan di agama Buddha ada buku-buku kuno. Ada yang berkata begitu meditasi telah pergi ke dunia Sukawati. Terlihat bentuknya bagaimana. Dikatakan dia telah melihat tingkat langit keberapa. Ada juga yang berkata telah tiba di atas langit. Dikatakan kitab Buddhanya dengan yang di bumi semua hurufnya berbeda. Semua artinya berbeda. Apa yang terjadi? Sama-sama sutra intan. Kenapa lafal, bahasa, huruf, dan arti semuanya berbeda? Mengapa begini? Sebenarnya adalah karena pada tingkat berbeda terdapat fa yang berbeda. Pada tingkat berbeda terdapat bentuk manifestasi fa yang berbeda. Semuanya adalah satu fa pada tingkat berbeda, maka ia akan mengalami perubahan. Ini adalah bentuk manifestasi karakter alam semesta pada tingkat berbeda. Kelak akan saya jelaskan lebih jauh tentang masalah ini pada Anda semua. Saya juga dapat sekalian membicarakan pada Anda, sebab hari ini kita telah membahas Fa. Mungkin di antara yang hadir, sebelumnya orang awam di biara. Dia pernah belajar aliran Zen. Buddhisme Zen menganggap tidak ada Fa. Dianggap tidak ada Fa. Tidak ada Fa yang bisa dijelaskan. Bicara Fa apa? Dulu saat saya mengajar Kong di Talian, ada orang menyerahkan secari kertas. Anda berbicara Fa apa? Mana ada Fa? Dia mulai dengan hal ini. Pendirian aliran Zen ini, dalam sejarah agama Buddha selalu ada perdebatan, selalu ada selisih pendapat. Setibanya pada masa akhir-akhir ini, semua orang jadi, khususnya setelah revolusi kebudayaan, orang-orang sudah memandang hambar masalah ini. Bahkan hal ini menjadi kabur. Karena agama Buddha selalu beranggapan, aliran Zen bagai menyusup ke ujung tanduk kerbau. Bodhidharma sendiri berkata, hanya dapat diturunkan sampai 6 generasi. Artinya menyusup ke ujung tanduk kerbau ini, setibanya pada Huineng sudah mencapai ujung, sudah tidak dapat menyusup lagi. Maka ia mengatakan tidak ada Fa lagi. Itu hanyalah pada aliran yang tidak ada Fa. Tidak ada apapun yang bisa dibicarakan lagi. Dia mendirikan aliran Zen ini adalah atas dasar 2 perkataan Sakyamuni. Satu adalah Sakyamuni telah mengatakan tidak ada Fa yang definitif. Satunya lagi adalah Sakyamuni di saat usia senjanya, saat hampir mencapai nirwana dia pernah berkata, selama hidup ini tidak ada Fa apapun yang pernah saya ajarkan. Buddhisme Zen lalu mengatakan ini sebagai tidak ada Fa. Bodhidharma datang dari barat, dengan satu kata nihil, lalu dianggap tidak ada Fa. Sebenarnya saya beritahu Anda, bukan demikian maknanya. Bodhidharma juga belum mencapai tingkat Sakyamuni berada, maka dia sungguh tidak paham ucapan pada tingkat di mana Sakyamuni berada. Tidak paham sikap hati sang Mahasadar, juga arti sesungguhnya dari kata-kata yang diucapkan. Sebenarnya yang dikatakan Sakyamuni tentang tidak ada Fa yang definitif adalah untuk menunjukkan bahwa di tingkat yang berbeda eksis Fa yang berbeda. Fa pada tingkat manapun tidak dapat ditetapkan sebagai Fa yang absolut. Namun Fa itu mempunyai peran pembimbing pada tingkat itu. Bagi orang Shulian, ia punya peran pembimbing. Terhadap kehidupan pada tingkat itu, ia mempunyai tuntutan, memiliki daya kendali. Maka ia adalah suatu kondisi yang demikian.
Dikatakan, setibanya pada usia senja, Sakyamuni mengatakan Fa selama hidup, karena Sakyamuni dalam hidupnya, dia bukan begitu terbuka kesadaran langsung mencapai Tathagata. Saat terbuka kesadaran, tingkatnya belum terlalu tinggi. Dalam 49 tahun selama penyebaran Fa, dia juga tiada hentinya meningkatkan diri sendiri, Shulin dirinya sendiri, sehingga pada tahap akhir menjadi Tathagata. Dengan begitu, tingkatnya juga terus naik, terus membumbung, naik setingkat demi setingkat. Maka ia menemukan sebuah masalah, yaitu Fa yang pernah diajarkan pada tahun-tahun sebelumnya. Di kemudian hari saat dipertimbangkan lagi, didapatkan semuanya salah. Mengapa begini? Dia sendiri heran. Mengapa bisa muncul masalah ini? Saat dia meningkat lagi, balik kepala melihat lagi, Fa yang baru diajarkan salah lagi. Jadi makin meningkat ke atas, makin mendekati prinsip sejati Chen Sandan, makin mendekatinya, makin mendekati karakter fundamental alam semesta, maka makin lama akan makin benar. Tapi makin ke bawah juga, makin jauh terpisah dari karakternya. Tuntutan menjadi tidak begitu tinggi. Dia punya eksistensi seperti ini. Karena alam semesta ini tanpa tepi, tanpa batas. Maka saat Sakyamuni memasuki usia senja, dia pun tidak melihat batas tepi alam semesta. Dia pun tidak dapat melihat sumber asal materi paling mikroskopis itu apa, sehingga ia lalu mengucapkan dua patah kata, besarnya tanpa bagian luar, kecilnya tanpa bagian dalam. Anda semua tahu, sekarang ahli fisika beranggapan materi-materi, atom, molekul, baik elektron, baik proton, sampai pada quark, neutrino, ini adalah bentuk materi terendah yang kita kenal, yang dikenal iptek sekarang. Tapi saya beritahu Anda, dengan sumber asal partikel materi, dia terpaut sejauh 108.000 li, sangat jauh. Kelak, akan saya bicarakan masalah ini lebih jauh pada Anda semua. Jadi kita katakan, Sakyamuni saat telah mencapai usia senja, dia juga tidak melihat prinsip terakhir alam semesta. Maka ia telah berkata, sepanjang hidup ini saya tidak mengajarkan Fa apapun. Dia berniat baik. Dia tahu di antara orang-orang mendatang akan ada yang melebihi dirinya. Maka dia lalu berkata, sepanjang hidup ini saya tidak mengajarkan Fa apapun. Artinya memberitahu Anda, jangan menganggap apa yang pernah saya katakan sebagai Fa. Dijadikan sebagai Fa yang mutlak. Dijadikan sebagai Fa alam semesta yang mutlak. Bila tidak, Anda akan dibatasi oleh Fa saya ini. Sesungguhnya sekarang pun demikian. Di kalangan iptek kita banyak ilmuwan besar telah memberikan banyak sumbangsi menonjol. Namun ia telah menetapkan banyak definisi. Dan ada banyak orang yang bersifat menutup diri. Ada banyak yang bermentalitas kaku. Dia berkutat pada definisi orang lain, selalu berpikir dengan cara demikian, sehingga tidak dapat keluar dari lingkup orang tersebut. Sebenarnya bila Anda berani menerobos pikiran manusia biasa, Anda baru dapat memiliki perkembangan baru, penemuan baru. Termasuk para ilmuwan ini, meskipun telah menemukan sesuatu, namun dia telah membuat batasan bagi orang-orang mendatang, telah menetapkan suatu definisi. Sebenarnya yang tadi saya katakan tidak ada Fa yang definitif, sesungguhnya bermakna demikian. Tadi menanggapi Buddhisme Zen yang tidak membicarakan Fa, hal ini telah kita ulas sedikit. Jadi alam semesta ini ada eksistensi karakter, yang berarti ada eksistensi Fa. Inilah yang kita sebut dengan Fa Buddha. Benda ini sedang mengikat manusia. Bila ingin meningkat naik, Anda harus membumbung. Bila moralitas Anda, sinsing Anda tidak membumbung naik, kung Anda selamanya tidak dapat naik. Tidak hanya tidak dapat naik, penyakit Anda juga tidak bisa hilang. Ada sejumlah orang menekankan agar orang lain menyembuhkan penyakitnya. Sebenarnya, penyakit Anda itu, ada sejumlah master Qigong, tentu masalah ini kita bicarakan di belakang saja. Anda sama sekali belum disembuhkan. Dia sama sekali tidak menyembuhkan penyakit Anda itu. Dia hanya menekannya ke belakang. Kelak akan kambuh. Sekarang di permukaan, Anda sudah tidak menderita lagi. Hanya guru dari tingkat sangat tinggi yang benar-benar dapat menghapus karma orang. Barulah yang benar-benar dapat membuat penyakit orang sembuh. Namun ia telah melihat sebuah prinsip. Manusia biasa bukanlah tanpa sebab menderita penyakit, bukan tanpa sebab mendapat kesulitan. Maka tidak boleh tanpa sebab menyembuhkannya. Misalnya, hutang yang dimilikinya itu harus dia bayar. Bila manusia berbuat jahat tanpa membayarnya, itu tidak boleh. Bila secara sembarangan berbuat jahat, tidak ada kejahatan yang tidak dilakukan dan kelak tidak ada balasannya, itu tidak boleh. Tentu saja mungkin itu bukan Anda pada kehidupan sekarang. Mungkin di kehidupan lalu. Tadi telah saya jelaskan dua sebab tidak tumbuhnya kung. Saya kira Anda sekalian mungkin telah mengerti. Bila ingin Shulin menuju tingkat tinggi, Anda harus mengutamakan Te. Ingin Shulin menuju tingkat tinggi, Anda harus
Mengetahui Fa pada tingkat tinggi. Meningkatkan sinsing Anda baru dapat naik. Selanjutnya kita bicarakan bagaimana Kung ini meningkat naik. Ada orang mengira Kung saya ini pernyataan dari aliran Tao. Bila aliran Buddha tidak membicarakan Kung. Mengapa aliran Buddha tidak membicarakan Kung? Saat Sakyamuni mengajar Fa, dia telah melihat hal ini. Hal apa? Yaitu Shu kultivasi tergantung diri sendiri, evolusi Kung tergantung pada Sefu. Hal ini beredar secara rahasia. Suatu perkataan yang beredar di kalangan orang yang benar-benar Shulian, bukan beredar di komunitas Qigong. Shu tergantung diri sendiri, Kung tergantung pada Sefu. Boleh juga dikatakan, bila ingin membangun tungku, menyiapkan bejana, mengumpulkan obat mengolah tan, melancarkan Mai Meridian membuka jalan darah, saya beritahu Anda hanya punya niat pikiran ini. Yang sungguh-sungguh melakukan hal ini bukanlah Anda sendiri. Yakni ada Sefu yang melakukannya. Tanpa Sefu yang mengerjakan, apapun tidak mampu Anda lakukan. Dengan tangan manusia biasa dan niat pikiran Anda yang tidak berenergi, bukan apa-apa. Yang dipacarkan samar-samar mampukah Anda lakukan? Sama sekali tidak mampu, apapun tidak mampu dilakukan. Itu adalah Sefu yang melakukannya. Maka disebut Shu tergantung diri sendiri, Kung tergantung Sefu. Namun Sefu ini juga bukan harus Sefu dari dua aliran besar Buddha atau Tao. Dia mungkin juga eksis dalam bentuk yang lain. Materi apapun, materi yang sangat besar, materi yang memenuhi alam semesta, semuanya adalah kehidupan. Semua berkemampuan besar. Semua dapat menyelamatkan manusia. Tentu dalam aliran Buddha disebutkan, Buddha ada di mana-mana. Begitu banyaknya, dimanapun ada. Mungkin bila Anda benar-benar Shulian mengutamakan Te, maka akan ada yang membantu. Beginilah artinya. Tadi, yang kami bicarakan tentang Shulian ini, sesungguhnya tidak dapat dilakukan sendiri. Shu tergantung diri sendiri, Kung tergantung Sefu. Lalu bagaimana meningkatnya Kung ini? Karena Sakyamuni telah melihat hal ini, maka dia tidak membicarakan aspek Kung. Dia hanya membicarakan aspek Shu. Dalam komunitas Shulian ada dua huruf, Shu kultivasi dan Lian berlatih. Banyak orang yang hanya mementingkan Lian, berlatih. Tidak sembuh pun dia juga berlatih. Tidak meningkat pun dia masih berlatih. Namun dia tidak mementingkan Shu. Dia anggap huruf Shu pada Shulian sebagai kata penghias dari huruf Lian. Saya beritahu Anda, dia sangatlah penting. Dia terletak di depan huruf Lian. Kita bicarakan dulu Shu, kultivasi ini. Anda tahu, Shulian. Saat orang mementingkan hati ini untuk Shu, tingkat Anda baru dapat meningkat. Biksu, dia tidak berlatih Kung, tetapi tingkatnya dapat naik. Biksu-biksu itu tentu saja mereka... Banyak biksu saat Shulian, tentu saja banyak biksu dari masa akhir Dharma, kebanyakan sudah sangat sulit Shu. Mereka tidak memiliki Kung. Tentu saja bentuk Kung itu, baik pada aliran Buddha atau Tao, di atas kepala mereka semuanya ada pilar Kung. Tingkatnya juga telah naik, itu juga pertanda dari energi. Juga adalah pertanda tingkat Shulian Anda. Pada aliran Buddha, itu disebut lambang dari buah status. Dikatakan ada orang saat meditasi, Yensennya meninggalkan raga, mencapai tingkat langit kesekian-kesekian. Tentu saja ada atau tidak, ini adalah ucapan yang tersebar di kalangan Qigong. Di komunitas Qigong orang membicarakannya kemana-mana. Orang lain mengatakan padanya untuk naik lebih tinggi. Tidak bisa, sudah tidak bisa naik. Mengapa sudah tidak bisa naik? Bila naik lagi takut terjatuh. Bisa dikatakan buah statusnya baru mencapai di sana. Tingkatnya ada di sana, pilar Kungnya hanya setinggi itu. Dia dapat naik setinggi itu karena dia naik dengan duduk di atas pilar Kungnya. Dalam agama Buddha, itulah buah status. Tentu saja dia tidak permanen. Seiring peningkatannya, dia masih dapat Shulian menuju tingkat tinggi. Dia masih dapat menaikkan tingkatnya. Boleh juga dikatakan, di atas kepala dapat terbentuk sebatang pilar Kung. Pilar Kung ini bukanlah pilar Qi. Dia sepenuhnya terbentuk dari materi energi tinggi, adalah semacam sinar. Terlihat dengan Tianmu adalah sinar. Pada dimensi lain, dia sungguh-sungguh adalah suatu materi yang kaya dengan berbagai macam energi tinggi. Dia adalah benda semacam ini. Lalu, bagaimana timbulnya Kung ini? Apakah Anda berkultivasi hati, dia lalu timbul? Adalah demikian. Karena manusia menganggap manusia, di dalam manusia biasa, manusia bukankah memang semuanya dalam kesesatan? Dia lalu menganggap manusia, pokoknya dalam kehidupan ini tidak peduli kehidupan terdahulu. Dia lalu berpikir, saya dalam hidup ini sebatang kara. Hidup ya hidup, mati ya mati. Semasa hidup harus dinikmati. Tidak peduli dapat atau tidak mencelakai orang lain. Tentu saja, setelah banyak melakukan kejahatan, sampai akhirnya musnah jiwa raganya, musnah total. Sudah tidak ada, apapun tidak ada. Tentu saja saat kita membicarakan masalah ini, mungkin ada yang berkata, hal yang Anda katakan ini, kami juga merasa ini terlalu berlebihan. Sesungguhnya tidak ada yang berlebihan. Nanti saya akan secara perlahan-lahan
Perihal beberapa hal yang ditemukan kalangan ilmuwan akan saya bicarakan dan jelaskan pada Anda semua. Yaitu di sekitar tubuh manusia, juga ada eksistensi medan. Anda, sebagai seorang manusia, keberadaan Anda juga bukanlah eksistensi dari suatu kehidupan yang sebatang kara. Sebab telah kami katakan, ada banyak ruang dimensi. Tentu saja besok akan saya bicarakan hal ini, berbicara tentang masalah ruang. Pada berbagai waktu dan ruang yang sama dengan keberadaan kita, dan di antara dimensi-dimensi ini, semuanya eksis banyak kehidupan. Tubuh Anda di berbagai dimensi juga eksis tubuh Anda. Namun dia juga adalah satu tubuh yang seutuhnya. Dia bukan berbaris ke belakang, namun eksis secara serempak. Hal ini tidak dapat digambarkan dengan jelas. Pokoknya tergantung pemahaman Anda. Saya hanya dapat mengatakan begini dengan Anda. Secara serempak eksis banyak ruang. Dan pada setiap ruang ada tubuh Anda. Dia adalah satu tubuh. Penampakan bentuk tubuh serta susunannya pada setiap ruang itu juga tidak sama. Oleh karena itu, manusia, selain kesadaran utama Anda, di sini kami menyebutnya Cuyise. Sebenarnya dalam komunitas Qigong disebut Qiansen atau jiwa utama. Juga eksis Fuyise, kesadaran sekunder Anda. Oleh karena itu, Anda juga memiliki Fuyansen. Karenanya, tubuh manusia adalah sangat rumit. Di sekitar tubuh manusia juga ada sebuah medan. Sedangkan medan ini adalah, setiap ruang yang memiliki medan ini juga punya bentuk yang tidak sama. Kami bicarakan salah satu dari medan ini. Membicarakan salah satu medan yang eksis suatu benda, suatu materi berwarna putih yang berupa gumpalan-gumpalan berdensitas tinggi disebut Te. Sedang materi yang eksis bersamaan dengannya, warnanya hitam, juga segumpal-segumpal, disebut Ye atau karma. Kita menamakannya Ye. Ye yang mana? Adalah sama dengan huruf Ye pada Chuo Ye membuat tugas. Di agama Buddha disebut Ye, karma jahat. Di sini kami menyebutnya Ye, karma. Substansi putih ini kita menamakannya Te. Kesemuanya adalah eksistensi dari materi. Hanya saja dia tidak eksis di ruang kita ini. Kung Anda yang sesungguhnya, Kung yang menentukan tinggi rendahnya tingkat Anda ini, pada hakikatnya adalah Te ini yang mengubahnya. Misalnya, tadi sudah saya katakan, Xiu tergantung diri sendiri, Kung tergantung Sefu. Bila Anda ingin mengevolusi Te ini menjadi Kung juga tidak mungkin. Tentu bukan kesemuanya Te ini. Masih harus ditambah sejumlah benda tertentu dari alam semesta. Mengevolusinya, tapi sebagian besarnya adalah Te Anda. Anda punya seberapa banyak Te, baru dapat mengevolusinya jadi seberapa besar Kung. Tanpa Te ini, Anda tidak akan punya Kung sebanyak ini. Maka yang benar-benar menentukan tinggi rendah tingkat Anda, besar kecil daya Kung Anda, besar kecil energi yang Anda pancarkan, semuanya adalah Te yang mengevolusikannya. Dan benda ini adalah sangat berharga. Adalah benda yang sangat berharga. Proses evolusinya adalah seperti ini. Misalnya apa yang dikatakan aliran Tao, banyak orang kurang mengerti. Dikatakan saya telah membentuk Tan, di dalamnya itulah energi. Tan itu untuk menyimpan energi, disimpan lebih banyak, bahkan Tan jadi membesar. Dilatihnya beberapa Tan, dikiranya ini adalah sudah berlatih Kung. Dianggap dengan berlatih Tan ini, dia sudah berhasil. Saya beritahu Anda, Tan itu bukan apa-apa. Tan itu apa? Tan itu tidak lebih hanya sebuah peledak. Atau beberapa peledak. Dia dipakai untuk apa? Ini adalah benda yang akan meletup saat Shulen Anda mencapai tahap akhir. Begitu dia meletup, pada kondisi yang terguncang itu, membuat ratusan meridian Anda terguncang terbuka, ratusan Chao terguncang terbuka. Aliran Tao menyebut titik akupuntur sebagai Chao. Tianmu meletup terbuka, seluruh kunci kemampuan supernormal meletup terbuka, dilepas keluar. Dia digunakan untuk hal ini. Sedang penyimpanan energi yang sesungguhnya bukanlah di sini. Kung yang menentukan tinggi rendahnya tingkat Anda ada di atas kepala. Selain itu masih ada satu macam bentuk Kung yang lain. Misalnya metode Kung yang berkultivasi ganda watak dan raga. Penti juga akan ditransformasi, diganti dengan materi energi tinggi. Jadi pada setiap sel tubuh, semuanya menyimpan energi semacam ini. Sedangkan asal mula energi ini, yaitu saat Anda Shulen mencapai tubuh yang telah dimurnikan secara keseluruhan, maka orang ini akan memasuki suatu kondisi yang disebut kondisi tubuh putih susu. Apa yang disebut tubuh putih susu, yakni orang ini bagai bayi yang baru lahir. Tubuh murni bersih, tanpa penyakit. Anda harus berlatih Qi sampai taraf ini, Anda baru dapat mencapai kondisi tubuh putih susu. Anda baru benar-benar dapat tumbuh Kung. Bila tidak, materi energi tinggi ini tidak akan muncul di tubuh Anda, di tubuh yang kotor. Jadi harus dimurnikan dulu, Anda baru dapat tumbuh Kung.
Namun seperti yang saya katakan, dalam kelas ini ada banyak orang punya Yanfen sangat besar. Ada banyak yang dasar bawaannya baik. Maka di kelas belajar ini juga kami harus membawa Anda keluar. Tubuh Anda dimurnikan sehingga Anda dapat tumbuh kung. Sebagian besar orang adalah demikian. Jumlahnya bukanlah sedikit. Ada kalanya mencapai 90%. Tentu, sudah saya katakan, yang duduk di sini semuanya adalah Yanfen. Tentu banyak orang yang masih belum dapat melepas hati manusia. Anda siogyanya baru masuk. Bila Anda lanjut mendengarkan pembicaraan saya, lambat laun Anda akan mengerti apa yang saya bicarakan. Artinya saat Anda mencapai kondisi tubuh putih susu, maka Anda baru benar-benar mulai tumbuh kung. Bila kung sudah tumbuh, maka itu bukan chi lagi. Pada kondisi tubuh putih susu, Anda sudah tidak dapat memancarkan chi lagi. Dikatakan dulu saya dapat memancar menyerap chi, bahkan memancarkan chi untuk menyembuhkan orang. Saya katakan itu lelucon. Chi sama sekali tidak dapat menyembuhkan penyakit. Anda juga chi, saya juga chi. Meski Anda telah berlatih chi, jalan darah Anda sudah terbuka, Anda telah dapat memancarkan, telah dapat menyerap. Katakan, chi saya tersumbat di dalam. Saya adalah chi, Anda juga adalah chi. Chi Anda lalu bisa menyembuhkan saya, bisa-bisa chi saya yang menyembuhkan Anda. Bukankah begitu? Chi, antara chi yang satu dengan chi yang lain, yakni di antara mereka dengan tingkat setara, dapatkah punya efek mengikat? Sama sekali tidak dapat menyembuhkan penyakit. Dengan sungguh tumbuh kung baru dapat menyembuhkan penyakit. Tentu saja beberapa tahun ini, muncul sejumlah orang dengan bawaan dasar lumayan baik di tubuhnya karena punya sedikit energi bawaan. Hal ini dapat memberikan efek, namun ia akan terkuras sangat banyak. Setelah terkuras habis, maka bukan apa-apa lagi. Julian sejati, tak peduli Anda datang dari tingkat mana, tak peduli Anda merasa Anda siapa, orang lain mengatakan Anda siapa, saya beritahu Anda berada di manusia biasa, Anda sudah bukan apa-apa. Tak peduli bagaimana Anda datang, Anda harus sungguh-sungguh mengkultivasi hati, membayar lunas karma, Anda baru dapat kembali. Bila Anda benar-benar meningkatkan standar sinsing Anda, telah memenuhi standar itu, Anda baru dapat pulang kembali. Bila tidak, selamanya juga tidak dapat kembali. Beginilah prinsipnya, jadi setiap orang harus berkultivasi dengan cara demikian. Maka, seseorang setibanya di kondisi tubuh putih susu, sudah tidak punya chi lagi, sudah tidak dapat memancarkan chi lagi. Lalu saat berkultivasi lebih ke atas lagi, maka ia akan keluar dari kondisi tubuh putih susu ini. Tentu saat orang mencapai kondisi tubuh putih susu akan muncul suatu kondisi. Kondisi apa? Yaitu, orang lain berpenyakit dia akan tahu. Orang lain sakit perut, dia pun sakit perut. Orang lain sakit kepala, dia pun sakit kepala. Orang sakit di bagian mana, dia pun sakit di bagian mana. Dia lantas tahu bagian-bagian mana dari Anda yang berpenyakit. Maka ada sejumlah orang begitu sifat pamer muncul, dia tidak begitu mengerti. Ini adalah keterikatan, harus dibuang. Sama sekali tidak boleh ada. Dia juga tidak tahu mengapa ada orang tidak bisa meningkat. Berjalan sampai sini, dia kembali lagi, terdorong balik. Sifat pamer dirinya keluar. Saya tahu bagian mana Anda yang berpenyakit. Orang memujinya hebat, telah timbul kung. Anda adalah master qigong. Dia masih merasa puas diri. Saya beritahu Anda, itu bukan apa-apa. Anda hanya dikarenakan setiap pori tubuh Anda telah terbuka, medan Anda sudah terbuka, Anda dapat menyentuh masuk ke dalam medan orang lain, mengetahui orang lain, dapat merasakan bagian mana dari orang lain yang berpenyakit. Bagaimana ini bisa dianggap kemampuan kung? Kemampuan kung yang dapat merasakan tubuh orang lain sama sekali tidak eksis. Karena orang Julian tidak akan menggunakan tubuh murninya sendiri untuk berhubungan dengan orang lain. Membaurkan diri hanya untuk merasakan benda orang lain. Sudah pasti tidak eksis kemampuan kung demikian. Karena kemampuan kung, saya katakan jenisnya tidak hanya puluhan ribu, juga ada cara yang lain. Lalu saat Julian lebih lanjut, orang ini telah keluar dari tingkat chi, masuk tahap tumbuh kung. Sedang kung ini berasal dari te yang telah dievolusikan. Setiba tahap ini, gurunya akan memberikan satu macam benda, yang juga boleh disebut sebagai kemampuan kung. Saya telah terbiasa menyebutnya alat mekanis, yaitu kung yang meningkat. Kung yang meningkat. Juga bukan dengan mengumpulkan berapa banyak energi yang disimpan di tan Anda, kung Anda lalu meningkat. Sama sekali bukan begitu. Sedang yang benar-benar menentukan tinggi rendahnya tingkat kung adalah terbentuk di luar tubuh. Maka setelah memberi Anda benda-benda ini, kung ini lalu tumbuh secara spiral di luar tubuh Anda. Secara spiral mengevolusi te Anda menjadi kung di dalam medan Anda. Anda meningkat sedikit, kung ini meningkat sedikit. Dia lalu berevolusi terus hingga menjadi kung. Bila sinsing Anda tidak meningkat, berputar bagaimanapun dia juga tidak akan berubah. Setelah sinsing Anda meningkat, daya kendali alam semesta terhadap Anda jadi longgar. Anda sudah lebih enak sedikit. Seperti botol berisi penuh air kotor, dikeluarkan sedikit, Anda akan membumbung sedikit. Pikiran Anda membumbung sedikit, karma akan terbayar sedikit. Berlatih kung, Anda akan menderita. Tentu berlatih kung bisa menderita. Anda berbuat jahat, Anda sendiri tidak membayar, siapa yang bayar? Anda menepuk pantat, apapun sudah tidak mau, lalu dapat berhasil kultivasi, mana mungkin demikian. Saat sedang membayar karma, Anda masih harus meningkatkan kualitas kesadaran dan sinsing Anda, maka bisa menderita. Jadi bila Anda meningkat, bila manusia ingin kultivasi menuju tingkat tinggi, dia harus melewati tahap ini. Dia berevolusi menjadi kung.
Asal sinsing Anda meningkat, daya kendali karakter alam semesta jadi kecil. Kung ini lalu mengevolusi Te Anda menjadi kung, membumbung ke atas. Akhirnya secara spiral terbentuk di luar tubuh Anda. Setelah mencapai atas kepala, dia tiada henti menerobos ke atas. Di atas kepala dapat membentuk sebuah pilar kung. Orang yang baru tumbuh kung ini mempunyai butiran yang besar, seperti pasir, mempunyai butiran yang besar, warnanya sangat indah, tapi dia sangat longgar. Celahnya besar, maka keampuhannya kecil. Saat tingkat makin tinggi, densitas makin besar, makin halus, bahkan melebihi molekul air, bahkan lebih halus. Keampuhannya makin besar. Karena tingkat makin tinggi, pilar kung juga makin tinggi. Jadi inilah kung yang benar-benar menentukan tinggi rendahnya tingkat Anda, besar kecilnya daya kung, dan yang menentukan tinggi rendahnya buah status dalam agama Buddha. Bagaimana datangnya? Sepenuhnya tergantung pada kultivasi hati manusia ini. Tanpa mengkultivasi hati lalu ingin tumbuh kung sama sekali tidak mungkin. Ini adalah suatu masalah. Misalkan, seandainya orang, tentu dia masih harus menambah masuk materi yang lain. Karena kung kita ini ada Falun yang mengevolusikan. Materi lain juga dievolusikan oleh Falun. Sebentar lagi akan saya bicarakan masalah ini. Tadi saya telah berbicara dengan menitik beratkan pada Te yang berevolusi menjadi kung. Keadaannya semacam ini. Sebab itu dua huruf Shu Lian, titik beratnya pada Shu. Sedang Lian berlatih. Mengapa harus berlatih? Berlatih ini ada dua jenis. Anda semua tahu, biksu dalam agama Buddha itu, dia tidak berlatih. Tetapi dia tumbuh kung. Mengapa tumbuh kung? Sebab dia telah berkultivasi hati. Te-nya sedang berevolusi menjadi kung. Bahkan perubahan yang lain, sebab ia pun memiliki kemampuan supernormal, juga kuasa supernormal. Agama Buddha juga membicarakan kuasa supernormal, baik Wuthung maupun Liu Xinthong, dia juga membicarakan masalah ini. Lalu kuasa supernaturalnya ini, karena Sakyamuni telah mengatakan Shu tergantung diri sendiri, kung tergantung sefu. Benda-benda itu adalah sefu yang bantu mengevolusikannya. Karena itu, Sakyamuni sebisa mungkin membuang keterikatan hati manusia. Dia lalu tidak membicarakan hal ini. Pokoknya sefu yang kerjakan, Anda pedulikan kultivasi saja sudah cukup. Maka ia membicarakan nirwana, tidak membicarakan membawa tubuh. Makin tidak membicarakan hal itu. Sebab gerakan adalah untuk mengubah penthi, membicarakan kultivasi ganda watak dan raga. Juga harus memperkuat kuasa supernatural, yaitu kemampuan kung. Baik kuasa supernatural, juga masih harus membentuk beberapa kemampuan supernormal, juga ada pembentukan tubuh berjiwa lainnya. Semua ini tergantung dari latihan seseorang. Namun, kung yang tergantung hasil kultivasi yang menentukan tinggi rendahnya kung Anda ini adalah yang paling krusial. Karena tanpa adanya kung ini, bagaimanapun Anda berlatih juga tidak akan keluar. Mengapa tidak keluar? Sebab perubahan tubuh Anda tergantung pada energi semacam ini untuk dibubuhkan masuk. Tanpanya, tubuh tidak akan berubah. Anda tidak akan mencapai berkultivasi jiwa, memelihara watak. Anda tidak dapat mencapai kondisi muda kembali. Anda tidak dapat mencapai kondisi awet muda. Tanpa adanya kung ini, kemampuan kung Anda tidak dapat diperkuat olehnya. Anda semua tahu kemampuan kung ini banyak diantaranya memang telah eksis dalam tubuh manusia. Misalnya, seperti apa yang kita sebut dengan terbukanya tianmu dan telinga, kemampuan teleportasi, masih ada lagi. Pokoknya banyak metode kung di masyarakat kita sudah diberi nama. Juga ada sejumlah kemampuan kung yang memang telah eksis di tubuh manusia. Hanya saja Anda tidak punya energi, maka dia bukan apa-apa. Dia tidak bisa berfungsi, ingin dia berfungsi juga tidak bisa. Maka Anda akan sama dengan manusia biasa. Hanya energi itu yang baru bisa memperkuatnya, memperkokohnya, menjadikannya kuat, makin lama makin hebat. Seiring kenaikan tingkat Anda, dia juga meningkat. Maka tingkat ini adalah yang terpenting. Juga ada banyak latihan untuk mengubah tubuh berjiwa. Tanpa ada benda ini untuk memperkuatnya, apapun juga tidak dapat mengubahnya. Maka Shu adalah yang terpenting. Selama bertahun-tahun ini, banyak orang ingin sembuh dari penyakit, ingin menaikkan tingkat. Anda sama sekali tidak Shu, hanya berlatih. Berlatih tanpa kultivasi sinsing dan tidak mengutamakan Te, itu adalah berolahraga. Bahkan ada orang berolahraga pun bukan. Dia berdiri di sana berlatih kung, saya juga tidak tahu apa yang dilatihnya. Sambil berlatih sambil bicara. Ada yang saat berlatih kung, sambil berlatih otaknya berpikir, hari ini saya akan berjualan apa agar mendapatkan uang. Bila tidak bisa menghasilkan uang, saya akan bagaimana, akan menipunya, mencelakainya, apapun dipikirkan. Coba katakan, apakah Anda dapat tumbuh kung? Dapatkah berlatih menghasilkan benda bagus?
Ada lagi yang saat berlatih memikirkan, dia berlatih kung di sana, tentu saja saya di masyarakat ada suatu metode kung. Sekarang telah dikenal masyarakat secara umum, diajarkan di masyarakat secara besar-besaran. Menurut penuturan, di Guangzhou juga telah diadakan kelas yang besar, diadakan suatu pertemuan besar. Gerakan yang dilatih itu apa? Yaitu gerakan cerplai kuning. Dia juga tidak membicarakan memasuki hening. Yang umum dilatih orang-orang adalah latihan tan dari cerplai kuning. Saya juga tidak tahu dia berlatih apa. Tentu saja saya juga tidak tahu itu kung apa. Demikianlah maksudnya. Orang-orang telah menjadi bodoh sampai taraf demikian. Dulu kultivator Tao mempunyai sebuah pepatah. Ribuan tahun tidak memperoleh ortodoks, tidak sehari pun belajar ajaran rubah liar. Bila belajar, habislah Anda. Lihatlah, sekarang begitu banyak orang dengan takabur telah ikut berlatih. Saya katakan yang asli palsu jahat semua sedang disebarkan. Masa akhir Dharma mana yang merupakan tanah suci? Qigong juga bukan tanah suci. Betul tidak? Inilah maksudnya. Sambil berlatih kung, sambil berbincang, mulai dari urusan rumah mereka hingga ke urusan besar negara. Mertua saya tidak baik terhadap saya. Menantu perempuan saya tidak baik pada saya. Masyarakat ini, keputusan pemerintah tidak sesuai dengan kehendaknya. Coba katakan, dapatkah ia tumbuh kung? Untuk siapa dia berlatih? Tentu saja saya membicarakan hal-hal ini karena saya juga ingin melakukan sedikit kebaikan untuk Qigong. Mengungkapkannya kepada Anda, semua hal yang dapat mencelakai orang. Ada apa sebenarnya? Pada pokoknya kami juga tidak menyebutkan nama siapa, kalian sadari sendiri saja. Tadi saya ada membicarakan suatu masalah, yakni telah membicarakan masalah Te. Lalu Te ini, bagaimana ia dihasilkan? Ada orang Te-nya banyak, ada orang Te-nya sedikit, tadi sudah saya utarakan. Sebaliknya, ada orang karmanya besar, yakni substansi hitamnya banyak. Lalu mengapa setiap orang tidak sama? Sebab benda ini punya hubungan langsung dengan dasar bawaannya. Bersamaan itu, dengan pribadi orang itu pada kehidupan sekarang ini juga punya hubungan langsung. Misalnya orang ini selalu melukai orang lain, mengambil keuntungan atas kerugian orang lain, mencelakai orang lain. Setiap berbuat demikian, maka ia akan kehilangan Te. Dia lalu akan mendapat karma. Karena ruangnya itu tidak dapat kosong, maka akan digantikan oleh substansi hitam. Saya berikan contoh. Yang paling sering kita temui pada orang di masyarakat ini adalah mencaci orang. Saat buka mulut mencaci orang, dia merasa telah mengambil keuntungan atas kerugian orang lain. Dengan cacian keras, dia merasa telah melampiaskan emosinya. Sesungguhnya dia telah kehilangan Te. Saya katakan ucapan rakyat Tiongkok dulu, mengumpulkan Te, kehilangan Te, kehilangan Te. Yang dikatakan sungguh benar adanya. Sungguh-sungguh kehilangan Te. Karena alam semesta ini, dari Chen Sanren, telah muncul suatu macam karakter. Telah muncul keluar satu macam benda yang disebut yang tidak kehilangan tidak akan memperoleh. Ingin memperoleh maka harus kehilangan. Dia menyeimbangkan hubungan ini. Misalnya, Anda tidak rela kehilangan. Anda tidak kehilangan maka akan memaksa Anda kehilangan. Anda hanya ingin memperoleh maka tidak boleh. Misalnya, orang ini telah mencaci orang, telah memukul orang, meninju seseorang. Begitu tinju ini dipukulkan, dia telah mengambil keuntungan atas kerugian orang lain. Dia adalah pihak yang memperoleh. Dia telah melampiaskan emosi, dia mendapat keuntungan. Orang yang dipukul telah mendapat penghinaan. Adalah pihak yang kehilangan. Maka pihak yang memperoleh harus memberikan ganti rugi. Dia tidak mungkin berkata, saya telah memukulmu dengan keras, balaslah memukul. Mana ada hal semacam ini? Dia tidak akan membiarkan dirinya dipukul dia. Lalu bagaimana? Setelah dia memukulnya, seiring tinjunya itu dilayangkan, seberapa berat dia memukul orang lain, maka dari medan materi yang ada di tubuhnya sendiri, akan ada sepotong Te jatuh ke orang lain, jatuh ke tubuh orang lain. Dengan sekejap melayang pergi. Memukul seberapa keras akan melayang seberapa banyak. Manusia biasa tentu tidak paham. Orang sekarang, bila ada yang memukulnya, apakah dapat diterima? Saya juga akan memukulmu. Dia balas memukulnya. Dia mendorong Te itu kembali. Sekarang bila Anda memukul saya sekali, saya akan memukul Anda 2 kali. Membalasnya dengan 1 pukulan lebih banyak. Dia, dari ruang lingkup medannya sendiri, telah melayang lagi sepotong Te yang telah diberikan kepadanya. Baik Anda mencaci atau memelototi orang, pokoknya Anda ingin berbuat tidak baik, Anda mengambil keuntungan dari orang lain. Bertindak semaunya pada orang lain, melakukan hal yang tidak lurus, mencelakai orang lain. Anda merebut barang orang lain,
Anda dengan cara tidak baik telah mendapatkan sekian banyak dari orang lain, maka Anda harus mengganti sekian banyak kerugian pada orang lain. Ganti ruginya itu sangat besar. Maka ada orang, Anda lihat dia saat ini keadaannya sangat baik, kelak akan jadi sangat susah. Demikian kami bicarakan tentang Te ini, mengapa dia hubungan transformasi Te ini dengan karma. Benda ini beginilah munculnya. Berbuat baik, Anda akan memperoleh Te, berbuat jahat, Anda akan memperoleh karma. Dijamin adalah demikian. Karena Te ini, dia sangatlah berharga. Anda tahu pada zaman Tiongkok kuno atau dalam agama, dulu kalangan rakyat biasa berkata, di kehidupan sekarang, menderita tidak mengapa. Banyak berbuat kebaikan, di kehidupan mendatang pasti bahagia. Dia telah mengumpulkan Te, dia katakan mengumpulkan Te. Apa artinya? Dengan saya mengumpulkan banyak Te, maka kehidupan mendatang mau apapun ada. Sesungguhnya di sini kami juga bukan berbicara tahayul, berpijak dari sudut pandang kemampuan Kung, kami sungguh-sungguh telah melihat Te ini dapat menimbulkan suatu efek transformasi. Karena ia punya Te ini, maka dia dapat melakukan hal besar. Karena punya Te ini, dia jadi kaya. Sesungguhnya, kini ada sejumlah orang, karena ingin kaya, banyak orang telah menukar Te-nya yang sangat berharga dengan uang. Jika Te ini sudah tidak ada lagi, lalu bagaimana? Orang ini akan melakukan segala kejahatan. Sebab saat ia tidak punya Te, seluruh tubuhnya akan dipenuhi karma yang berwarna hitam itu. Yang dihadapi adalah masalah kemusnahan total jiwa dan raga. Demikianlah masalahnya. Orang berkata setelah meninggal otak jadi sadar, semua jadi jelas lalu menyesal. Benar begitu atau tidak? Pokoknya, ini adalah yang dulu diucapkan oleh kalangan rakyat, yang dikatakan dalam agama. Inilah maksud saya. Bagi praktisi Kung, Te ini bahkan lebih berharga. Ia benda milik Anda yang dapat langsung menumbuhkan Kung Anda. Namun adalah penentu atas hal yang abadi bagi Anda. Itu baru yang paling berharga. Transformasi keseluruhan tubuh semua bergantung padanya. Apa Anda tidak ingin panjang umur? Tentu ini bukan suatu hal yang mistik. Hari ini bila begitu mulai kita langsung berbicara terlalu tinggi, Anda juga tidak dapat menerimanya. Nanti saya akan mulai dari yang dangkal ke yang lebih dalam. Melalui berbagai prinsip iptek, saya akan menjelaskannya. Maka Anda akan bisa memahaminya. Jadi Te ini mempunyai dampak transformasi semacam ini. Dampak berbuat baik dan berbuat jahat. Tentu Te itu, ada orang berkata, juga mengatakan, lalu mengapa orang jahat, Anda lihat dia selalu berbuat jahat namun hidupnya enak? Kita orang baik selalu dapat perlakuan tidak adil. Itu adalah pemikiran Anda sendiri. Tentu aliran Buddha punya cara kerja aliran Buddha. Karena dia melihat setiap makhluk menderita, Anda baik atau jahat semua menderita. Mengapa ia lihat jahat juga menderita? Sebab orang jahat dalam ketidaktahuannya sedang mencelakai dirinya sendiri. Maka dia tidak mau menghukumnya. Untuk apa? Dia tidak sadar mencelakai diri sendiri. Dia mengambil keuntungan dari orang lain, hanya dapat benda permukaan, hanya sekejap telah meninggal, apapun bukan, apapun tidak dapat dibawa. Anda datang tanpa apapun, pergi tanpa apapun. Punya lebih banyak lagi ditinggalkan untuk siapa? Di kehidupan mendatang tiada yang mengenal Anda. Anda sapu lantai pun dia belum tentu memberi uang. Bukankah begitu? Beginilah maksudnya. Anda kembali menyapu, dia belum tentu memberimu. Inilah artinya. Maka dikatakan orang ini sedang menghancurkan dirinya, semua Te-nya telah dibuang habis. Bukankah dia akan menghadapi masalah pemusnahan? Maka dia melihatnya secara demikian. Jangan melihat dia begini. Tidak ada kejahatan yang tidak ia lakukan. Yang dihadapinya adalah hal yang lebih menakutkan lagi. Tadi telah saya bahas sejenak tentang yang utamanya adalah mengapa kita berlatih Kung, tidak tumbuh Kung. Dilanjutkan dengan membahas Te dan bentuk Kung. Masih ada sedikit waktu. Kami akan jelaskan Falun Kung adalah Kung macam apa. Falun Shulen Tafa kita adalah Fa yang bagaimana. Anda tentu semuanya datang untuk belajar Tafa. Untuk itu, mari kita bahas. Falun Shulen Tafa kita ini, Anda sekalian tahu, dia sama sekali berbeda dengan metode Kung yang lain, metode Shulen yang lain. Metode Shulen yang lain, mereka membicarakan pembentukan Tan. Sekarang, Falun Kung saya ini telah diajarkan dalam masyarakat dalam waktu yang lama. Lalu ada sejumlah orang mengambil benda Falun Kung ini. Teori ini diambil dan diubahnya menjadi baru. Berbual dan menipu. Dia juga memakai istilah roda. Berbual dan menipu kemana-mana. Misalnya di Talian telah datang orang dengan entah beberapa roda, dengan 18-20 roda. Kemana-mana membual dan menipu. Sebenarnya metode Shulen yang sesungguhnya, saya beritahu Anda, metode Shulen yang sesungguhnya, dahulu
Dewasa ini, yakni pada periode sejarah sekarang ini, metode Shulian sejati yang diajarkan di masyarakat, semua termasuk Tantao, yaitu yang membentuk Tan. Tak peduli Anda aliran Buddha atau Tao, semuanya membentuk Tan. Aliran Buddha juga sama. Meskipun dia tidak membicarakan Lian Kung, ia juga menjaga niat pikiran. Dia duduk di sana menjaga niat pikiran. Begitu kendali atas niat pikiran berhasil, dia juga akan membentuk Tan. Jadi pada akhirnya, dia juga Shulian pada Tantao. Semuanya adalah membentuk Tan. Sedang metode Kung kita, di bawah perut akan Shulian satu Falun, bukan membentuk Tan. Falun ini hidup. Ia berputar terus, tiada henti. Tentu di dalam kelas, saya akan memberikan kepada pengikut sejati yang benar-benar datang untuk belajar Falun Gong, ingin Shulian, tidak ada yang tertinggal. Anda katakan saya akan Shulian Falun Gong? Mengatakan saya akan sepenuh hati Shulian Falun Gong, maka setiap orang tidak ada yang kami tinggalkan. Karena pada manusia sekarang, ada satu ungkapan. Ungkapan apa? Dikatakan memetik keunggulan dari semua pihak. Orang-orang lalu menganggapnya sebagai prinsip yang benar. Saya beritahu Anda, Fa ini pada tingkat berbeda mempunyai peran pembimbing yang berbeda. Ini hanyalah tingkat menyembuhkan penyakit yang mengatakannya. Mengapa? Dia katakan, pada tingkat ini, Anda ambil darinya. Memakai metode siapapun asal dapat menyingkirkan penyakit Anda apa tidak boleh. Maka teori ini bila dipakai di tingkat ini tidaklah salah. Adalah benar. Namun di tingkat tinggi, pada Shulian yang sejati adalah salah. Shulian di tingkat tinggi harus mementingkan tidak menduakan aliran Fa, harus berkultivasi tunggal. Sebab tubuh manusia saat akan Shulian, maka cara menyelamatkan Anda adalah dengan satu perangkat benda yang seutuhnya. Anda hanya punya satu tubuh, untuk mengubahnya hanya boleh dipasang satu macam perangkat. Dipasang dua perangkat maka tidak bisa. Maka hanya dapat Shulian dengan satu metode. Anda mungkin telah membaca, dalam buku saya juga tertulis, Anda belajar aliran Buddha, bukankah juga belajar aliran Tao? Benar, setelah terbuka kesadaran di satu aliran, saya baru belajar benda lain. Namun benda saya tidak berubah. Aliran saya tidak berubah. Ada banyak, bukan saja aliran Buddha, aliran Tao, ada master aliran Kung Chimen juga telah mengajarkan kepada saya sejumlah benda, mengajarkan sejumlah inti dari ajaran mereka. Sebenarnya, itu haruslah saat Anda sudah mencapai tingkat alam yang sangat tinggi, saat Anda telah sepenuhnya berhasil Shulian di aliran Anda baru dapat pergi lagi untuk mendapatkan benda lain. Bila tidak, Anda sama sekali tidak akan bisa. Anda hanya punya satu tubuh. Ada sejumlah orang bahwa Anda dasarnya sangat jelek, maka seharusnya Anda lebih menjaga untuk tetap berspesialisasi tunggal. Tentu saya bukan meminta Anda yang duduk di sini semua belajar Falun Gong. Saya bukan bermaksud demikian. Maksud saya berlatih Kung harus berspesialisasi tunggal. Meski hari ini Anda tidak berkultivasi Falun Tafa, Anda katakan hendak Shu yang lain, maka pergilah. Saya juga tidak ambil pusing. Saya juga tidak punya pikiran apapun tentang Anda. Juga tidak akan bagaimana. Sebab, ingin atau tidak ingin Shu semua tergantung diri sendiri, itu masalah using. Bila saya membelenggu Anda di sini namun hati tidak ingin Shu, apa gunanya? Apa bisa terselamatkan? Menyelamatkan orang harus keluar dari lubuk hati sendiri. Anda ingin Shu baru bisa. Maka kami tidak melakukannya. Pada kepengurusan aliran Kung kami juga demikian. Ada aliran Kung yang membentuk grup kecil. Anda tidak belajar Kung saya akan hukum Anda. Bukankah itu praktek mafia? Coba katakan, apa yang Anda lakukan? Anda pikirkan, bukankah itu merusak Qigong? Kami saat ini adalah benar-benar Shulian menuju tingkat tinggi. Kami juga tidak membicarakan hal ini. Ingin tidak berkultivasi tergantung hati orang sendiri. Anda bersikeras membelenggunya di sini, bila dia tidak Shu, apa gunanya? Kami adalah benar-benar Shulian ketika tinggi. Pada orang-orang ini kalian pikirkanlah, Anda tidak ingin Shu, Anda pergilah. Secara paksa membelenggu Anda di sini, dengan bertindak semaunya Anda bahkan dapat merusak nama baik kami, merusak citra Falun Tafa. Maka saya bukan mengharuskan Anda untuk belajar. Maksudnya, Shulian itu, Anda ingin belajar juga baik, pokoknya tergantung Anda sendiri. Anda ingin belajar yang mana. Namun saya beritahu Anda, saat benar-benar akan Shulian menuju tingkat tinggi, harus berspesialisasi tunggal. Sebab cara penyelamatan manusia di setiap aliran adalah harus memberikan tubuh Anda seperangkat benda yang seutuhnya. Tanpa dipasangkan, latihan Anda sama sekali tidak dapat menghasilkan apapun. Maka aliran kita ini, asal Anda Shulian dengan sungguh-sungguh, di sana mengatakan, saya akan Shulian Falun Gong, Shulian Falun Tafa, maka saya akan memasangkan sebuah Falun pada Anda. Falun ini begitu dipasangkan, dalam 24 jam, dia berputar terus tiada henti. Yang juga berarti, sepanjang tahun dia tidak akan bisa berhenti. Akan terus berputar di bagian perut bawah Anda. Saya berbicara begini, mungkin ada orang merasa terdengar sulit dipercaya. Bila berbicara pembentukan Tan, ini bisa diterima. Setelah energi terkumpul banyak, lalu terbentuk Tan, hal ini mungkin saja. Anda katakan ada sebuah Falun di dalam perut yang sedang berputar. Hal ini saya tidak percaya.
Baik Anda percaya atau tidak, kami dapat memberi Anda sebuah contoh. Anda tahu, alam semesta kita ini sedang bergerak. Segenap sistem planet di dalam alam semesta yang jauh, semuanya sedang berputar. Galaksi kita juga sedang berputar. Bumi kita berputar mengitari matahari. 9 planet besar mengorbit mengelilingi matahari. Bumi bahkan berotasi. Siapa yang mendorongnya? Siapa yang memberinya tenaga penggerak? Mengapa ia bisa berputar? Dia memang adalah bentuk yang eksis demikian. Adalah suatu mekanisme putar semacam ini. Kita menyebutnya mekanisme putar. Maka falun kita juga suatu mekanisme putar semacam ini. Dia adalah benda semacam ini, sehingga ia senantiasa berputar tanpa henti. Tidak perlu Anda gunakan niat pikiran apapun untuk mengendalikannya. Dikatakan kami dulu berlatih Falun Gong memakai niat pikiran untuk mengendalikan Falun. Saya katakan Anda telah menyimpang. Kung Anda kini jadi tidak murni. Beruntung Anda semua dapat mengikuti kelas ceramah, kami bisa menjelaskannya. Sebab ini adalah hal-hal kecil, kami boleh memberitahu Anda dan meluruskannya balik. Ini tidak masalah. Siapapun yang berlatih mencampurkan metode Kung lain telah membuat Falun berubah bentuk dan tidak efektif lagi. Maka kami tidak dapat memberi Falun lagi pada Anda. Hanya dapat memberi Anda mekanisme putar. Anda sendiri tetapkan hati untuk berlatih, maka perlahan-lahan juga dapat membentuk Falun. Namun saya beritahu Anda, itu Anda sendiri yang menyebabkannya. Benda ini amat berharga, Anda tidak dapat sesukanya merusaknya. Saya beri lagi, dirusak lagi, itu tidak boleh. Maka bagi yang benar-benar Shulian, akan kami pasangkan Falun untuk Anda sekalian. Saat berbicara Falun Gong, kami susul-menyusul sudah mulai memasangkan pada Anda semua. Ada orang yang dari awal telah merasakannya. Sebenarnya, ada sejumlah orang, sebelum memasuki kelas mereka telah merasakannya. Sudah saya katakan, telah datang itu adalah Yen Fen, bukankah begitu? Tentu ada sejumlah orang dapat merasakan banyak bagian dari tubuhnya, semuanya sedang berputar. Mengapa dapat demikian? Yang saya pasangkan itu bukan yang untuk Anda. Yang saya berikan ada di bagian perut bawah, satu itu. Yang berputar di lain tempat itu adalah sejumlah Falun yang saya pancarkan guna menyelaraskan tubuh Anda. Sebab ada banyak orang tubuhnya mempunyai berbagai penyakit, berbagai karma. Juga ada banyak orang telah belajar banyak Kung yang tidak karuan, telah membuatnya sangat kacau. Dipastikan dia tidak bisa Shulian lagi. Sama sekali tidak dapat Shulian menuju tingkat tinggi. Orang lain, begitu Shulian menyusuri satu jalan besar, sedang dia begitu keluar semuanya adalah jalan kecil yang bercabang. Anda berjalan di jalan ini mengganggu, berjalan di jalan itu mengganggu, saling mengganggu. Karena ia pernah belajar benda ini, benda itu. Setiap benda semuanya pada setiap, asli atau palsu, semuanya membawa informasi dari alirannya sendiri. Maka ia akan mengganggu. Anda sama sekali tidak dapat Shulian. Anda Shu ini itu tidak terima, Shu itu ini tidak terima. Pokoknya jadi tidak karuan. Bagaimana dengan semua benda ini? Bila Anda tidak ikut kelas kami ini, sungguh tidak ada orang yang akan mengurusnya bagi Anda. Mengapa tidak ada yang mengindahkan? Sebab ia melibatkan banyak urusan dari aliran yang lurus dan yang sesat. Bila Anda sentuh benda aliran mereka itu, apakah mereka akan tinggal diam? Namun di tempat kita ini semua kami benahi. Sebab tujuan kita sangat jelas, mengajar Kung ke tingkat tinggi. Adalah masalah penyelamatan manusia. Telah melampaui lingkup masalah yang hendak mereka kerjakan. Karena itu, tubuh yang telah berlatih benda tak karuan ini, kami bisa memurnikannya bagi Anda. Membenahinya bagi Anda, yang baik dipertahankan, yang tidak baik disingkirkan. Dijamin Anda dapat Shulian menuju tingkat tinggi. Setiap hari saat saya memberi ceramah mengajar Kung, bahkan saat Anda pulang kembali ke tempat tinggal Anda, selama 10 hari Anda adalah dalam masa pemurnian. Semua berada pada masa pemurnian, tidak hanya dalam kelas. Datangnya agak dahsyat, besok juga saya akan menjelaskan masalah ini. Karena Falun Gong kita, Falun ini, saat dalam proses berputar, dia dapat Cheng Chuan 9 putaran, Fan Chuan 9 putaran. Perputaran searah jarum jam termasuk Cheng Chuan. Berputar berlawanan arah jarum jam termasuk Fan Chuan. Fan Chuan adalah memancarkan energi ke arah luar. Kalau searah jarum jam adalah menyerapnya ke dalam. Karena ia adalah makhluk berjiwa yang cerdik, maka ia juga adalah benda asimilasi dari Chen Sanden. Maka dia tidak akan tanpa sebab mengambil benda orang lain. Dia punya tujuan untuk memilih, untuk mengumpulkan. Tenaganya sangatlah besar. Anda secara buatan meraup untuk diisikan ke ubun-ubun, berdiri memancang membentuk huruf Tian, memusatkan pikiran di Tan Tian, Anda pun tidak dapat mendatangkan tenaga sebesar itu. Maka ia sangatlah cepat dalam mengubah Anda, memurnikan tubuh Anda. Bersamaan itu, selama dalam masa perputaran, dia bisa mengevolusi energi.
Dia bisa mengevolusi energi. Anda tahu, di dalamnya ada struktur yang agak rumit. Sekarang kita lihat bentuk permukaan Falun kita ini. Bentuk permukaannya agak sederhana. Sebab sudah saya katakan bahwa benda apapun, semuanya punya bentuk eksistensi benda pada ruang yang lain. Dia adalah sangat rumit. Ada yang mengatakan dia adalah alam semesta atau apa. Falun dari Falun Gong kita ini berlatih mengikuti alam semesta yang besar ini. Sehingga Falun itu sama dengan bentuk miniatur alam semesta. Lain waktu saat saya membicarakan strukturnya, akan saya jelaskan lebih jauh mengapa bentuknya demikian. Sebab, benda yang saya wariskan, yang saya pelajari, adalah memang benda semacam ini. Maka saya katakan benda ini sangat besar. Boleh dikatakan selama periode peradaban manusia kali ini, belum pernah diajarkan benda sebesar ini. Belum pernah diajarkan keluar. Pada periode prasejarah, pada periode prasejarah, dalam masyarakat manusia, pernah menjadi suatu tafa yang penting yang sedang menyelamatkan manusia. Kemudian periode prasejarah ini tidak ada. Selain itu, Falun Gong ini juga adalah suatu metode Kung yang berkultivasi ganda pada watak dan raga. Metode Kung yang benar-benar berkultivasi ganda pada watak dan raga tidaklah sama. Anda tahu, pengikut yang telah belajar Falun Gong, ada banyak orang yang telah lanjut usia. Setelah belajar, yang datangnya cepat, dalam beberapa hari setelah kelas belajar akan terjadi perubahan fisik semacam ini. Yang lambat, dalam 1-2 bulan juga akan terjadi perubahan yang demikian. Kulit menjadi halus, berubah putih, bahkan jadi putih kemerahan, dan terasa licin mengkilap. Berbeda dari kulit sebelumnya. Lagi pula, karena metode kultivasi ganda watak raga, tubuh harus dimurnikan. Sekujur tubuh akan terasa ringan tanpa penyakit. Ini yang umumnya eksis, bukan berarti muncul dari metode Kung Anda. Muncul hal-hal khusus untuk dipamerkan, bukan begini. Saya adalah orang yang demikian. Yang tidak ingin saya katakan tidak akan saya ucapkan, namun yang saya ucapkan pasti perkataannya sebenarnya. Maka, sesungguhnya hal yang saya utarakan, mungkin Anda yang mendengarnya merasa sangat tinggi. Sebab untuk ke tingkat tinggi, yang diajarkan tentu adalah yang tinggi. Sebenarnya, bila saya punya 1 cang, saya katakan 1 cuan, maka saya sedang membual. Saya sama sekali tidak mengatakan hal-hal secara berlebihan. Saya hanya sedang membicarakan prinsip. Boleh dikatakan, bahkan orang-orang tua, wanita tua, bisa datang menstruasi. Tentu ada sejumlah orang datangnya agak lambat. Hal ini Anda jangan khawatir. Bagaimanapun kondisi fisik orang berlainan. Mengapa dapat datang menstruasi? Sebab kultivasi ganda watak raga perlu Cisaripati darah sebagai sarana penunjang untuk mentransformasi tubuh Anda, peti Anda. Kami katakan berkultivasi raga berumur panjang. Setidaknya Anda tahu tentang pemeliharaan kesehatan, cara untuk panjang umur. Ia akan membutuhkan benda ini. Maka harus mendorong tubuh Anda ke belakang, mendorong ke kondisi lebih muda. Dapat terjadi peristiwa ini. Ada lagi, kita juga tidak membicarakan waktu untuk berlatih Kung. Ada banyak metode Kung mengatakan saat-saat apa yang terbaik. Ada yang tengah malam, ada yang dini hari. Kami tidak berbicara hal ini. Mengapa tidak berbicara ini? Tentu, berlatih di tengah malam lebih baik karena sangat sepi. Berlatih pada suasana ini, kalau menurut waktu, ini adalah yang agak baik, tapi kita tidak membicarakan hal ini. Mengapa tidak membicarakannya? Anda tahu beberapa hari yang lalu juga ada orang mengadakan apa yang disebut Kung Tidur Falun. Dia berkata atas persetujuan saya lalu memuatnya di koran. Saya sama sekali tidak tahu hal ini. Akhirnya di koran juga dimuat pernyataan otokritiknya. Tentu semua ini adalah perusakan terhadap tafa yang paling serius. Kami adakan Kung Tidur Falun apa? Ada yang lalu bertanya pada saya, saat tidur bagaimana bisa berlatih? 24 jam Fa senantiasa melatih Anda. Mai besar yang di luar berputar menggerakkan Mai di dalam. Mekanisme ini saya pasangkan untuk Anda. Falun yang ada di dalam sedang berputar. Segenap sistem mekanis di dalam bergerak di bawah kendali Falun. Sepanjang hari selama 24 jam tiada henti melatih Anda. Anda masih perlu hal khusus apa untuk melatihnya? Fa melatih manusia. Karakteristik Falun Gong yang paling menonjol adalah Fa melatih manusia. Mencampakkan apa yang dikatakan metode Kung lain. Saya tidak berlatih Kung dia tidak tumbuh, saya harus berlatih baru dapat tumbuh. Dengan menambah waktu, dia baru dapat meningkat naik. Kami sepenuhnya telah melewati hal ini. Ini paling sesuai untuk orang sekarang yang punya pekerjaan. Anda hendak kerja, kerjalah. Apapun tidak berpengaruh. Anda bekerjalah dengan sepenuh hati. Dulu ada yang berkata, untuk menambah waktu berlatihnya, ia katakan, dalam benak saya selalu memikirkan untuk berlatih Kung. Ia lalu menambah waktu latihan Kung dengan cara kurang sadarkan diri. Saya beritahu Anda, itu adalah menipu orang. Itu adalah melatih Qi. Bila benar-benar kurang sadarkan diri, dapatkah Anda menjadi praktisi Kung?
Anda bekerja sebagai seorang praktisi Kung, di mana-mana haruslah menunjukkan diri sendiri sebagai orang baik. Di tempat kerja juga harus menjadi orang baik. Anda luntang-lantung, pekerjaan tidak diselesaikan dengan baik. Dengan kurang sadarkan diri, dapatkah Anda tumbuh Kung? Di tempat kerja, sebagai seorang buruh, dengan kurang sadarkan diri, tangan Anda menjulur masuk ke roda gigi. Bila terjadi masalah keselamatan kerja, lalu bagaimana? Timbul masalah keselamatan kerja, kan? Anda bekerja di ketinggian lalu terjatuh, bagaimana? Sebab Anda kurang sadarkan diri. Dengan kurang sadarkan diri, Anda duduk bekerja di kantor juga tidak benar. Bahan itu siapa yang menulis? Anda selalu kurang sadarkan diri, itu juga bukan suatu arena berlatih Kung, ya kan? Pimpinan juga jadi tidak senang. Poin inilah yang tidak dapat ia capai. Namun kami telah menyelesaikan masalah ini. Maka Anda tidak perlu secara khusus melatihnya. Telah saya katakan Kung yang sesungguhnya, bukankah Anda yang mengkultivasikan? Kalau begitu apa yang kita latih? Benda yang kita latih itu adalah untuk mentransformasi penti Anda, memperkuat kemampuan Kung Anda, memperkuat kemampuan supernatural, dan kemampuan supernormal Anda, dan mentransformasi makhluk berjiwa lainnya. Adalah untuk melatih benda ini. Tentu Anda juga harus bisanya banyak berlatih. Saat latihan, usahakan berlatih lebih. Tidak perlu sepanjang hari 24 jam Anda berlatih terus. Mana ada orang berlatih sebanyak itu? Gerakannya sangat sederhana, namun pada tingkat makroskopis ia mengendalikan banyak benda saat berlatih. Tahu besar adalah mudah, yang rumit belum tentu baik. Sebab kami memang berlatih secara otomatis. Ada banyak benda yang telah menjadi otomatis. Hal ini telah menghemat pemakaian gerakan buatan. Yang lain lagi adalah perangkat metode Kung kita ini tidak membicarakan waktu untuk berlatih. Selama 24 jam berapapun, tengah malam Anda tidak berlatih, Kung melatih Anda. Fa sedang melatih Anda. Pagi hari Anda tidak berlatih, Fa dan Kung sedang melatih Anda. Ada orang saat pekerjaan menjadi sibuk, pada kondisi khusus, sebulan dia tidak berlatih Kung. Kung masih tetap tumbuh. Dia setiap saat dapat mematut diri dengan kriteria praktisi Kung. Sinsing sedang meningkat. Falun berputarnya tanpa menjadi lambat sedikit pun. Pokoknya, Kung masih tetap meningkat. Artinya, asal Anda dapat mematut diri dengan kriteria praktisi Kung, maka lambatnya perubahan di bagian tubuh Anda itu tidak masalah. Anda boleh perbanyak waktunya, saat ada waktu perbanyaklah berlatih. Diganti waktu lain sudah boleh. Ada lagi. Kami juga tidak membicarakan tempat. Kita berlatih mengikuti prinsip alam semesta ini. Kami mengikuti karakter tertinggi alam semesta Chen Sanren ini untuk mematut diri kita berlatih Kung, membimbing kita berlatih Kung. Sedang berlatih dengan mengikuti prinsip evolusi alam semesta. Mengikuti karakter alam semesta untuk membimbing kita berlatih Kung. Maka benda kita ini dilatih dengan luas, sangat luas. Coba Anda pikirkan, kami berlatih mengikuti dalil evolusi alam semesta. Lalu alam semesta ini, mana ada utara, selatan, timur, barat? Maka kita tidak berbicara arah. Alam semesta bergerak, berbagai sistem planet bergerak, sistem galaksi berputar, 9 planet besar berputar mengitari matahari. Bumi kita bahkan berotasi. Semua berputar tumpang tindih. Yang mana utara, selatan, timur, barat? Mana ada? Sama sekali tidak eksis. Maka, sebenarnya pembagian utara, selatan, timur, barat adalah pembagian yang dipandang dari sudut manusia di bumi. Jadi kita yang berlatih benda yang begitu luas tidak berbicara ini. Tidak berbicara arah. Tidak berbicara waktu. Pada saat yang sama, Falun ini masih dapat berefek untuk melindungi Anda. Tidak sampai diganggu oleh orang yang mempunyai sinsing tidak baik. Dia dapat melindungi Anda. Tentu ada sejumlah orang. Dulu pernah terjadi masalah demikian. Dikatakan, Anda Falun Kung apa? Coba saya lihat dan serang Falun Anda. Dia mengambilnya dengan Kung. Anda memakai Qi. Orang yang berlatih Qi, tingkatnya dengan Anda terpaut sangat jauh. Dia sama sekali tidak dapat mengusik Anda. Qi itu bukan apapun. Dapatkah dia mengusik Kung? Orang yang telah tumbuh Kung, memancarkan energi pun belum bisa. Memancarkan energi yang dia maksud hanyalah berupa eksistensi energi. Hanya kemampuan Kung yang sudah diperkuat, yakni kuasa supernatural, baru dapat menggerakkan. Tetapi ada banyak. Sebab Falun Anda itu, akarnya semua di saya sini, terpancang di alam semesta. Bila tidak percaya, coba minta ia gerakkan. Di sini kedengarannya seperti melebih-lebihkan. Besok, kita bahas lebih jauh lagi. Sebab prinsip ini harus kami terangkan dulu pada Anda. Ada banyak orang setelah memancarkan Kung, begitu dipancarkan, langsung diserap masuk oleh Falun, dihancurkan, diubah menjadi Qi asal, berubah kembali menjadi Qi asal. Apapun sudah tidak ada lagi. Kemampuan Kung yang ada di tubuh manusia terdapat suatu benda. Seumur hidup tubuh ini hanya punya satu bagian ini saja. Bila tidak ada, ya tidak ada lagi. Namun dia tidak bisa menyalahkan kita. Itu karena sinsingnya tidak baik, telah berbuat jahat. Dia sendiri yang membuangnya. Saat dia memintanya balik, Anda bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Juga tidak dapat mengembalikan karena sudah tidak ada. Ia telah berevolusi menjadi Qi asal. Sudah tidak ada lagi.
Namun ada juga orang yang percaya Falun Sefu dapat melindungi saya. Maka ada praktisi yang menyebarkan, dia berkata, saat menemui bahaya, begitu melihat Falun berputar, Falun akan menghadangnya. Maka ada orang, di Guangzhou sepertinya juga ada orang seperti ini. Membawa buku saya itu dan berkata, guru dapat melindungi saya tidak takut ditabrak di jalan. Salah-salah bahkan bisa mati tertabrak. Mengapa bisa demikian? Anda pikirkan, apakah ini praktisi Kung? Ini adalah merusak Fa. Ini bukan kriteria Sin Sing seorang praktisi Kung. Bukankah ini merusak Fa? Titik tolaknya tidak benar, Sin Singnya tidak benar. Bagaimana kita boleh berlaku demikian? Sesuai kriteria Sin Sing seorang praktisi Kung, Anda harus secara otomatis mematuhi diri Anda sendiri untuk berbuat baik. Bukankah Anda ini mengganggu, merusak? Masih ada lagi. Hari ini saya kira cukup bicara sebanyak ini karena masalah waktu. Saya telah berbicara 1 jam 40 menit. Karena terlalu banyak yang akan dibicarakan, besok siapapun jangan datang terlambat. Anda datang terlambat akan mempengaruhi orang lain. Hari ini bicara cukup sekian.